Saat Baskara Wijaya tiba di lapangan sekolah, upacara penghargaan sudah berjalan separuh. Aku melihat Mercedes hitamnya berhenti di area parkir sementara di luar lapangan. Pintu mobil terbuka, dan sambil mengancingkan jasnya, ia melongok ke dalam. Sepertinya ia terburu-buru. Dasinya miring ke satu sisi dan rambutnya sedikit berantakan tertiup angin. Aku duduk di kursi plastik di barisan orang tua, menggenggam lembar jadwal acara olahraga keluarga. Pandanganku sekilas tertuju padanya, lalu kembali menatap putraku. Bima Wijaya berdiri di ujung kanan panggung, mengenakan seragam kaos putih sekolah dengan bunga merah kecil sebagai perwakilan atlet tersemat di dadanya. Posturnya tergolong tinggi untuk anak seusianya, berdiri tegak di atas panggung sambil memegang piagam juara lompat tali. Bibirnya terkatup rapat, matanya berbinar menatap ke arah penonton. Pembawa acara di panggung adalah seorang guru wanita muda, dengan rambut dikuncir kuda. Sambil memegang mikrofon, ia berkata, "Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan siswa untuk acara olahraga keluarga kali ini, Bima Wijaya dari kelas 32, untuk naik ke atas panggung dan memberikan pidatonya." Tepuk tangan terdengar dari bawah panggung. Aku mendengar seorang orang tua di sebelahku berbisik, "Anak ini hebat sekali ya. Lompat talinya bisa lebih dari 200 kali. Ayahnya mana? Kok tidak pernah kelihatan?" Orang tua lain menimpali, "Tidak tahu. Mungkin sibuk kerja." Tapi lihat ibunya, setiap kali ada pertemuan orang tua, selalu dia yang datang. Pasti tidak mudah. Aku pura-pura tidak mendengar, menyalakan dan mematikan layar ponselku. Baskara berjalan mendekat dari sisi samping, matanya menyapu kerumunan hingga akhirnya menemukanku. Ia mengerutkan kening, berjalan cepat ke arahku, lalu membungkuk dan berbisik, "Kenapa teleponku tidak diangkat? Aku sudah menelepon berkali-kali." Aku menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Tadi ponselku mode senyap, tidak terdengar. Ia jelas ingin marah, tetapi karena dikelilingi oleh banyak orang tua, ia menahan diri dan menelan kembali kata-katanya. Ia duduk di kursi kosong di sebelahku, tempat yang seharusnya ia duduki. Di lembar acara tertulis bahwa setiap keluarga mendapat 2 kursi. Kursi di sebelahku sudah kosong sejak pukul 8:30 pagi. Setelah Baskara duduk, tercium aroma parfum melati wanita. Aroma yang pernah kucium di meja kerja Rania, dan juga di kerah kemeja Baskara yang sudah ia tanggalkan. Aku memalingkan wajah menatap panggung, mengabaikannya. Bima sudah berjalan ke depan mikrofon. Tingginya tidak cukup, jadi seorang guru membantunya menurunkan mikrofon. Dengan kedua tangan memegang mikrofon, ia membungkuk ke arah penonton. "Selamat pagi, para guru, para orang tua, dan teman-teman sekalian." Suaranya sedikit tegang, tetapi masih cukup jelas. "Saya Bima Wijaya dari kelas 32. Tepuk tangan yang jarang-jarang kembali terdengar. Aku mendengar Baskara bergumam di sebelahku, "Kenapa anak ini tidak melirikku sama sekali?" Aku tidak menjawabnya. Bima berhenti sejenak di atas panggung. Ia menunduk melihat naskah pidato di tangannya, lalu mengangkat kepala lagi. Matanya mencari-cari di antara kerumunan dan akhirnya berhenti padaku. Aku memberinya anggukan kecil. Ia menarik napas dalam-dalam, melipat naskah pidatonya, dan memasukkannya ke dalam saku celana. Tindakan ini membuat para guru di bawah panggung terkejut. Pembawa acara berbisik mengingatkan, "Bima, naskahmu." Bima menggelengkan kepala. "Bu Guru, saya tidak ingin membaca naskah. Saya ingin mengatakan sesuatu dari hati." Para orang tua di bawah panggung terdiam, menatap anak ini dengan rasa ingin tahu. Saya tahu hari ini adalah acara olahraga keluarga. Keluarga lain datang bersama ayah dan ibu. Ayah beberapa teman saya tadi bahkan ikut lomba tarik tambang, menarik tali ke sisi mereka sampai terjatuh. Semua orang tertawa. Bima tersenyum saat mengatakan ini, dan beberapa penonton ikut tertawa. Saya tidak pernah ikut lomba tarik tambang, karena ayah saya tidak pernah datang ke acara olahraga. Suaranya tiba-tiba merendah. Sejak saya di taman kanak-kanak hingga sekarang, setiap pertemuan orang tua, setiap acara olahraga, setiap pertunjukan sekolah, yang datang hanya ibu saya seorang. Tawa di sekitar perlahan mereda. Telapak tanganku mulai berkeringat, tetapi aku tidak bergerak. Ibu saya setiap hari harus bekerja, menjemput saya pulang sekolah, memasak, memeriksa pekerjaan rumah, menandatangani tugas, dan membayar berbagai macam biaya. Saat saya demam tengah malam, ibu sayalah yang menggendong saya ke rumah sakit. Saat saya naik ke panggung untuk menerima penghargaan, ibu saya yang bertepuk tangan untuk saya di bawah. Setiap kali saya menulis karangan tentang ayah, saya tidak bisa menulisnya, karena saya sama sekali tidak tahu di mana ayah saya berada. Tubuh Baskara terlihat jelas menegang.
Ia menoleh ke arahku, matanya menyiratkan peringatan. Sinta, kamu yang menyuruhnya mengatakan ini? Bisiknya. Aku menjawab dengan datar, menurutmu, apakah kamu pantas untuk membuatku melakukan itu? Wajahnya memucat. Di atas panggung, suara Bima terus berlanjut dengan sedikit serak. Ibu saya tidak pernah menjelek-jelekkan ayah. Ia selalu berkata pada saya bahwa ayah sangat sibuk, ayah sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dan ayah sebenarnya mencintai saya. Saya percaya itu selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian saya sadar, ayah saya begitu sibuk sampai-sampai saat saya demam tinggi 42 derajat dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari, ia tidak datang menjenguk. Sibuk sampai-sampai kue ulang tahun saya harus diambil sendiri oleh ibu saya. Sibuk sampai-sampai saat sekolah memintanya datang ke pertemuan orang tua, ia bahkan tidak tahu saya kelas berapa. Para orang tua mulai berbisik. Beberapa orang menoleh ke arahku, tatapan mereka penuh simpati dan keterkejutan. Aku merasakan tangan Baskara mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Sinta, apa kamu sudah gila? Desisnya tertahan. Ini acara apa? Kamu ingin membuatku malu? Aku menarik tanganku dengan paksa tanpa menatapnya. Lalu menurutmu, seharusnya kamu ada di mana sekarang? Kataku pelan. Di apartemen Rania. Baskara seolah terpukul. Pupil matanya membesar. Ia tidak membantah. Di panggung, Bima mengangkat kepala, matanya menembus kerumunan, entah menatap siapa. Matanya sedikit memerah, tetapi air mata tidak pernah jatuh. Ayah saya sudah meninggal, katanya. Seluruh hadirin terdiam. Berkat ibu saya bisa tumbuh sehat. Ia menarik napas, suaranya tiba-tiba menjadi mantap dan tegas. Hari ini saya menjadi juara lompat tali, dan saya ingin memberikan penghargaan ini untuk ibu saya. Ibu, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Ia mengangkat piagamnya dan membungkuk ke arahku. Hidungku terasa perih, tetapi aku menahannya. Para orang tua di sebelah mulai bertepuk tangan, awalnya sporadis, lalu semakin banyak dan semakin keras. Ada yang berdiri sambil bertepuk tangan, ada yang menyeka air mata, dan ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Baskara tidak tahan lagi. Ia berdiri dengan tiba-tiba, wajahnya pucat pasi. Sinta Lestari, apa niatmu sebenarnya? Kamu menyuruh anak kita bicara omong kosong di acara seperti ini? Aku sudah meninggal. Aku mati atau tidak, apa kamu tidak tahu? Sekarang juga, suruh dia turun dari sana. Suaranya sangat keras, membuat beberapa baris orang tua di sekitarnya mendengarnya dan menoleh. Aku berdiri perlahan, mengangkat ponselku dan mengarahkannya ke wajahnya. Baskara, lihat baik-baik. Suaraku tidak keras, tetapi cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. Pagi ini pukul 7, mobilmu masuk ke basement apartemen Rania. Pukul 8:20, mobilmu keluar dari sana dan langsung menuju ke sekolah. Dari apartemen Rania ke sekolah, hanya butuh 20 menit. Kamu terlambat 1 jam penuh. Aku membalikan layar ponsel, menunjukkan foto dengan stempel waktu dari kamera dashboard yang sangat jelas. Selama 1 jam itu, apa yang kamu lakukan di rumah Rania? Perlu aku katakan di sini? Aku menatap matanya. Wajah Baskara berubah dari pucat pasi menjadi putih seperti kertas. Sinta, kamu menguntitku. Suaranya bergetar. Aku perlu menguntitmu. Aku tersenyum tipis. Baskara, ponselmu terhubung dengan sistem pelacak GPS mobil keluarga. Kamu lupa. Sudah ada orang tua yang menunjuk-nunjuk. Beberapa kamera ponsel bahkan masih menyala, merekam seluruh adegan ini. Ternyata ayahnya tidak mati, ya? Bukankah itu CEO Wijaya Group? Ya Tuhan, dia punya wanita lain di luar sana? Anaknya sendiri bilang, ayahnya sudah meninggal. Orang seperti ini, hidup atau mati apa bedanya? Kasihan sekali istrinya. Aku mengangkat tangan, mengeluarkan 3 lembar kertas dari tasku, dan menepukkannya ke dada Baskara. Baskara Wijaya, ini surat perjanjian cerai. Aku sudah menandatanganinya. Suaraku tenang, setiap kataku ucapkan dengan jelas. Hartamu, sahammu, propertimu, aku tidak mau satu pun. Aku hanya mau 2 hal, hak asuh Bima dan putus hubungan total denganmu. Baskara menatap kertas-kertas itu, seolah tidak percaya. Ia mengulurkan tangan mencoba meraih lenganku. Aku mundur selangkah, menghindar. Sinta, dengarkan penjelasanku, nadanya tiba-tiba melunak, terdengar sedikit panik. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rania itu dia hanya urusan pekerjaan? Perlu kamu datangi rumahnya pukul 7 pagi, potongku. Perlu kamu menginap di tempatnya 23 malam dalam sebulan?
Perlu kamu mentransfer 8 miliar rupiah padanya? Baskara terdiam. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tertawa, tawa yang dingin. Baskara, aku sudah menahannya selama 5 tahun. Sejak Bima berumur 3 tahun, kamu sudah main-main di luar. Rania adalah sekretaris keempatmu. 3 sebelumnya sudah kamu bereskan dengan uang. Yang ini, kamu pikir kamu bertemu cinta sejati, kan? Sudah banyak orang tua yang mengerumuni kami. Seseorang berbisik, 4 sekretaris. Ya ampun, pria ini benar-benar brengsek. Baskara sepertinya akhirnya sadar, wajahnya menjadi beringas. Sinta Lestari. Jadi hari ini kamu sengaja ingin menghancurkanku. Kamu sudah merencanakannya, menyuruh Bima mengatakan semua itu di atas panggung, lalu di hadapan banyak orang kamu membuka aibku. Kamu hanya ingin membuatku hancur dan kehilangan muka. Aku menatapnya. Mengucapkan kata demi kata. Kehancuranmu adalah hasil usahamu sendiri, bukan pemberian dariku. Apa yang anakmu katakan di atas panggung adalah keinginannya sendiri. Kamu tahu kenapa hari ini dia bisa lompat tali lebih dari 200 kali? Dia bilang dia ingin ayahnya melihat, ingin ayahnya datang ke acara olahraga. Dia berlatih selama sebulan penuh sampai tangannya melepuh. Pagi ini dia masih berkata padaku, "Ibu, kalau ayah datang, aku akan memberikan piagam ini untuknya." Suaraku akhirnya sedikit bergetar. Dan hasilnya, kamu ada di ranjang Rania. Baskara Wijaya. Apa hakmu membentakku di sini? Baskara terdiam. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Di atas panggung, Bima masih berdiri di depan mikrofon. Ia melihat ke arah kami, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu, jangan sedih. Ayah tidak ada di sini, aku juga tidak sedih. Aku punya ibu, itu sudah cukup." Aku mendongak menatapnya, mataku terasa panas, air mata hampir jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam, menahannya kembali, dan tersenyum padanya. "Sayang, ibu tidak sedih." Aku mengeraskan suaraku agar semua orang di sekitar bisa mendengar. "Ibu sudah menyiapkan hadiah untukmu hari ini." Bima memiringkan kepalanya, tampak bingung. Aku berbalik menatap Baskara, suaraku sedingin es. "Baskara, aku tanya sekali lagi. Kamu tanda tangani perjanjian ini atau tidak?" Baskara tertawa sinis. "Sinta, jangan mimpi. Cerai boleh, tapi kamu tidak akan dapat sepeser pun. Hak asuh Bima juga tidak akan kuberikan. Perusahaan ini kubangun dengan tanganku sendiri. Kamu itu siapa?" Ucapan itu membuat kerumunan menjadi gempar. Tapi aku tidak marah. Aku sudah menduganya. "Baiklah," aku mengangguk, memasukkan kembali surat perjanjian cerai ke dalam tas. "Baskara, ini kesempatan terakhirmu. Karena kamu tidak mau, maka aku akan menggunakan cara lain." Aku berbalik dan berjalan menuju panggung, melewati barisan orang tua, lalu mendekati Bima. Aku berjongkok dan memeluknya. "Sayang, penampilanmu hari ini sangat bagus," bisikku. "Ibu bangga padamu." Bima melingkarkan lengannya di leherku. "Ibu, aku dengar tadi, ayah bicara seperti itu padamu. Apa aku salah bicara?" "Tidak, kamu mengatakan yang sebenarnya." Aku melepaskan pelukannya dan menatap matanya. "Sayang, ibu mau memberitahumu sesuatu." "Kamu mau dengar?" Bima mengangguk. Aku berdiri, meminjam mikrofon dari pembawa acara, dan berbalik menghadap para orang tua dan guru di bawah panggung. "Hadirin sekalian, perkenalkan diri saya." Suaraku bergema di seluruh lapangan melalui pengeras suara. "Saya ibu dari Bima Wijaya, Sinta Lestari. Status saya sebagai istri dari CEO Wijaya Group, hari ini secara resmi saya akhiri." Baskara berteriak dari bawah panggung, "Sinta, kamu sudah gila." Aku mengabaikannya dan melanjutkan. "Bapak Baskara Wijaya, yang juga suami saya, memiliki perusahaan bernama Wijaya Group. Sejak 5 tahun yang lalu, saya memiliki 35% saham di perusahaan itu. Saat itu, usahanya gagal, dan sayalah yang menjual properti warisan keluarga saya untuk membantunya memulai kembali. Saham itu tidak pernah saya sentuh. Tetapi hari ini, saya memutuskan untuk menggunakan hak saya sebagai pemegang saham." Aku berhenti sejenak, menatap wajah Baskara yang pucat pasi, dan mengucapkan kata demi kata, "Sore ini, Wijaya Group akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Agendanya hanya satu. Memberhentikan Baskara Wijaya dari jabatannya sebagai direktur utama." Baskara seolah tersambar petir, seluruh tubuhnya terpaku. "Apa katamu?" Suaranya serak. "Bagaimana mungkin kamu bisa mengadakan RUPSLB? Dari mana kamu?" "Aku punya 35% saham," potongku.
Ditambah 8% milik ayahmu, dan 5% milik adikmu. Cukup. Tubuh Baskara terhuyung, nyaris tidak bisa berdiri. Tidak mungkin. Ayah dan adikku tidak mungkin memihakmu. Aku tersenyum tipis. Pertanyaan itu, coba tanyakan pada sekretaris kesayanganmu, Rania. Ulang tahun ayahmu beberapa waktu lalu, hadiah apa yang dia berikan? Seutas dasi, sama persis dengan yang dia berikan padamu. Saat adikmu mendapat promosi, status media sosial apa yang dia unggah? Foto anggur merah dengan mawar, dengan lokasi tepat di bawah gedung apartemen adikmu. Mata Baskara membelalak. Kamu bicara omong kosong apa? Aku bicara omong kosong atau tidak, kamu bisa periksa sendiri. Aku mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara, menggandeng tangan Bima, dan berjalan turun dari panggung. Saat melewati Baskara, aku berhenti sejenak dan berbisik, Baskara, ingatlah, hari ini di lapangan ini, kamu sendiri yang menutup semua jalan keluarmu. Selanjutnya, aku akan membuatmu tahu, hutangmu padaku dan anakku selama ini akan kutagih sedikit demi sedikit. Kemudian, aku menggandeng Bima pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku terdengar suara diskusi yang riuh dan teriakan histeris Baskara. Sinta Lestari. Sinta Lestari, berhenti kau. Sialan kau. Kata-kata selanjutnya terbawa angin. Aku menegakkan punggungku, sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai semen lapangan, menghasilkan suara yang renyah. Tangan kecil Bima menggenggam tanganku erat. Ia mendongak menatapku dan berbisik, Ibu, aku lapar. Aku tersenyum, menunduk dan mencium keningnya. Ayo. Ibu ajak kamu makan kepiting saus padang kesukaanmu. Setelah berjalan beberapa langkah, aku menambahkan, mulai hari ini, Ibu tidak akan membiarkan siapapun menindas kita lagi. Saat itu, matahari bersinar cerah. Bendera warna-warni berkibar di lapangan, dan dari pengeras suara terdengar lagu yang ceria. Aku menggandeng putraku melewati barisan orang tua. Tatapan mereka ada yang iba, kagum, terkejut, dan juga penasaran. Aku menerima semuanya, karena aku tahu, ini baru permulaan. Rania, keluarga Baskara, dan semua yang hanya menonton dari belakang, tidak ada satupun yang akan lolos. Di pintu keluar lapangan, mobilku terparkir di pinggir jalan, sebuah Volvo abu-abu. Aku membuka pintu, membantu Bima duduk di kursi belakang dan memasangkan sabuk pengamannya. Lalu aku berputar ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, aku melihat sekilas Baskara berlari keluar dari lapangan, pakaiannya kusut, dasinya miring, seperti anjing liar yang ekornya terinjak. Aku menginjak gas, dan mobil melaju pergi. Ibu, panggil Bima dari belakang. Apa yang ibu katakan tadi benar? Ayah benar-benar melakukan sebanyak itu hal buruk? Aku terdiam sejenak. Sayang, ada beberapa hal yang akan kamu mengerti saat dewasa nanti. Semua yang ibu lakukan adalah untuk kita. Bima mengangguk dan tidak bertanya lagi. Mobil memasuki jalan utama dan bergabung dengan arus lalu lintas. Aku menyalakan radio. Sebuah berita bisnis sedang disiarkan. Dilaporkan bahwa Direktur Utama Wijaya Group, Baskara Wijaya, terlibat dalam skandal perselingkuhan dengan beberapa karyawati. Harga saham perusahaan anjlok setelah pembukaan pasar siang ini. Aku mengganti saluran. Berikutnya adalah acara permintaan lagu. Seorang wanita anonim meminta lagu untuk suaminya, berjudul Lampu Hijau. Katanya, lagu ini didedikasikan untuk semua suami yang pura-pura mati dalam pernikahan. Aku tersenyum. Lagu itu aku yang meminta. Mobil terus melaju. Satu tangan memegang kemudi, tangan lainnya mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Halo, Pak Tirtayasa. Saya sudah berhadapan langsung dengan Baskara. Siapkan semua dokumennya. RUPSLB sore ini akan saya hadiri sendiri. Setelah menutup telepon, aku menatap langit. Langitnya biru, awannya sedikit. Bima menjulurkan kepala dari kursi belakang. Ibu, kepitingnya mau yang pedas atau saus mentega? Dua-duanya, aku tertawa. Di kaca spion, mataku memerah, tetapi sudut bibirku terangkat. 5 tahun kesabaran, mulai hari ini, akan kuperhitungkan satu persatu. Setibanya di rumah dari acara olahraga, semangat Bima masih membara. Ia berjongkok di dekat meja kopi di ruang tamu, tas sekolahnya terlempar ke lantai, kedua tangannya memegang capit kepiting pedas, mulutnya memerah karena kepedasan sambil terus berteriak, enak. Aku menyajikan semangkuk nasi untuknya, dan segelas susu hangat di sebelahnya. Ibu juga makan, katanya sambil menatapku, matanya berbinar. Aku tersenyum, mengambil sepotong daging kepiting dan meletakkannya di mangkuknya. Makanlah, ibu tidak lapar. Sebenarnya, perutku mual dan aku tidak bisa makan sedikit pun.
Sejak meninggalkan sekolah, ponselku terus bergetar. Baskara menelepon lebih dari 10 kali, lalu beralih ke SMS, kemudian membanjiri WhatsAppku. Tak satu pun kubalas. Akhirnya, aku mengubah ponsel ke mode senyap dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah di atas meja makan. Di tengah makan, Bima tiba-tiba bertanya, "Ibu, apa nanti aku tidak bisa bertemu ayah lagi?" Tanganku yang sedang mengupas cangkang kepiting berhenti sejenak. "Apa kamu ingin bertemu dengannya?" Tanyaku balik. Bima berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Tidak. Kalau di rumah, dia juga tidak pernah bicara denganku, selalu melihat ponsel. Pernah sekali aku bertanya soal matematika, dia memarahiku bodoh dan bilang aku mengganggunya rapat. Padahal aku dengar dia sedang main game." Hatiku terasa seperti ditusuk sesuatu, tetapi wajahku tidak menunjukkan apa-apa. "Sayang, ibu akan urus semuanya. Kamu tidak perlu khawatir." Bima mengangguk dan melanjutkan makannya. Aku bangkit dan berjalan ke balkon, membalik ponselku untuk melihatnya. 30 panggilan tak terjawab. Selain dari Baskara, ada satu nomor tak dikenal yang menelepon 8 kali. Aku mengenali nomor itu. Itu nomor Rania. Saat sedang melihatnya, nomor itu menelepon lagi. Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu mengangkatnya. "Sinta Lestari?" "Aku Rania." Suara wanita muda terdengar dari seberang, lembut dengan nada manja yang disengaja. "Aku ingin bicara denganmu." Aku menjepit ponsel di antara telinga dan bahu, memiringkan kepala melihat Bima di ruang tamu. "Bicara apa?" "Baskara ada di sini bersamaku," kata Rania. Emosinya sangat tidak stabil, dia menangis cukup lama. "Dia bilang kamu mempermalukannya di depan umum di sekolah tadi, membuatnya kehilangan muka di hadapan semua orang." "Sinta, apa tindakanmu itu tidak keterlaluan?" Aku tidak bisa menahan tawa. "Rania, umurmu berapa? Apa maksudmu?" Aku bertanya pada sekretaris suamiku, "Umurmu berapa tahun ini?" 24. 25. Aku berhenti sejenak. "Masih muda, tapi tidak punya malu." "Dengan status apa kamu menanyaiku? Dengan status apa kamu bilang aku keterlaluan?" Hening sejenak di seberang sana. Lalu Rania berkata, "Aku hamil anak Baskara." "Aku sudah menduganya." "Oh," jawabku. Nada suaraku begitu tenang sampai aku sendiri terkejut. "Kamu tidak kaget?" Suara Rania justru terdengar heran. "Kenapa aku harus kaget?" Aku berjalan ke tepi balkon, menyandarkan sikuku di pagar. "Bukankah kamu menjadi sekretaris untuk tujuan ini?" "Rania, kamu pikir dengan hamil kamu bisa mendapatkan posisiku? Apa kamu terlalu banyak nonton sinetron?" Rania sepertinya terpancing, suaranya meninggi. "Sinta Lestari, aku beritahu kamu, Baskara sama sekali tidak mencintaimu. Dia sudah lama ingin menceraikanmu, hanya karena kasihan pada anak. Kalau kamu tahu diri, cepat tanda tangani suratnya. Jangan sampai aku melahirkan anak ini dan kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal." Aku tertawa ringan. "Rania, kamu bicara seperti ini, apa Baskara tahu?" "Tentu saja tahu. Dia ada di sebelahku." "Baiklah," aku menegakkan tubuh. "Nyalakan pengeras suaranya." Rania terdiam sejenak. "Untuk apa? Bukankah kamu bilang dia ada di sebelahmu? Biarkan dia bicara langsung padaku." Terdengar suara berisik dari seberang, lalu suara Baskara terdengar, agak serak. "Sinta, Baskara, potongku. Dengarkan baik-baik. Rania hamil, selamat untukmu. Tapi ada satu hal yang kalian salah. Aku tidak peduli. Kamu mau punya 10 anak dengannya pun tidak ada urusannya denganku. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas di acara olahraga tadi." Cerai dan hak asuh Bima jatuh padaku. Baskara terdiam sejenak. "Bagaimana kalau aku tidak mau?" "Kalau begitu kita ke pengadilan," kataku. "Perselingkuhan, pengalihan aset bersama, pemalsuan utang. Pilih salah satu saja, aku bisa membuatmu kalah telak sampai tidak punya apa-apa lagi." Hening lagi di seberang sana. Beberapa detik kemudian, Rania merebut telepon. "Sinta Lestari, jangan jual mahal. Baskara mau bicara denganmu itu sudah menghargaimu. Kamu sekarang terus menolak, bukankah hanya karena uang? Kamu seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak, tanpa Baskara, apa kamu bisa hidup?" Aku tertawa. "Rania, apa kamu sudah mencari tahu siapa aku? Uang pertama untuk mendirikan Wijaya Group berasal dari hasil penjualan rumah warisanku. Jaringan klien inti perusahaan itu aku yang bangun satu persatu. 3 hari setelah melahirkan Bima, aku sudah kembali ke kantor untuk rapat. Kamu pikir kamu siapa berani bicara tentang hidup atau mati denganku?
Aku berhenti sejenak, suaraku menjadi dingin. Aku menjadi ibu rumah tangga karena putraku membutuhkanku, bukan karena aku tidak mampu. Sedangkan kamu, Rania, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau Baskara tidak punya apa-apa, apa kamu mau bersama seorang pria miskin? Rania terdiam, hanya bergumam beberapa kali. Baskara tidak akan bangkrut. Dia bilang dia akan mencari cara untuk mempertahankan perusahaannya, dan kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku malas berdebat dengannya lagi. Kalau begitu, coba saja. Ada lagi? Kalau tidak ada, aku mau menemani anakku makan kepiting. Rania tiba-tiba berkata, Sinta Lestari, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar atas semua ini. Aku tertawa. Baik, aku tunggu. Setelah menutup telepon, aku kembali ke ruang tamu. Bima sudah selesai makan dan sedang membersihkan tangannya dengan tisu basah. Ia menatapku. Ibu, siapa yang menelepon? Telemarketing, jawabku sambil duduk di hadapannya, mengambil seekor kepiting dan memakannya. Rasa pedasnya menusuk, membuatku terbatuk dan minum setengah gelas susu. Bima memiringkan kepalanya menatapku. Ibu bohong, aku dengar, ibu menyebut nama Baskara. Anak ini sangat peka. Aku menghela napas. Sayang, ada seorang tante di kantor ayah, dia kurang sopan. Ibu sedang memberinya pelajaran. Kamu tidak perlu khawatir. Bima mengangguk, lalu berdiri untuk membereskan piring. Aku menahan tangannya. Biar ibu saja. Kamu kembali ke kamarmu kerjakan PR. Ia berjalan beberapa langkah sambil membawa tasnya, lalu berbalik. Ibu, kalau tante itu menindas ibu, beritahu aku ya. Hidungku kembali terasa perih. Aku melambaikan tangan menyuruhnya segera pergi. Malam itu, Baskara tidak pulang. Aku juga tidak menginginkannya kembali. Aku duduk di ruang kerja, membereskan semua bukti yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Di laci, ada sebuah buku catatan hitam tempatku mencatat setiap tanggal transfer, jumlah, dan penerima selama 5 tahun terakhir. Setiap catatan reservasi hotel, tanggal dan lokasi. Setiap kali dia bilang sedang perjalanan dinas, nomor penerbangan yang kuperiksa dan kota tujuan sebenarnya. Semuanya tercatat dengan jelas, goresan demi goresan. Aku menutup buku catatan itu dan memasukkannya ke dalam tas. Besok akan kugunakan. Keesokan paginya, setelah aku mengantar Bima ke sekolah, ponselku berdering lagi. Kali ini dari adik Baskara, Banyu Wijaya. Mbak Sinta, suara Banyu terdengar sangat pelan. Ada masalah di kantor. Rania datang pagi-pagi sekali, dengan perut buncitnya langsung duduk di kantor direktur utama dan bilang mau mengambil alih. Mas Baskara semalam mabuk berat, sampai sekarang belum sadar. Mbak bisa datang sekarang? Aku memegang kemudi, sudut bibirku sedikit terangkat. Rania ada di kantor? Iya, dia datang membawa beberapa orang, katanya kerabatnya. Mereka membuat keributan di resepsionis lantai bawah. Banyu berhenti sejenak. Mbak, keluarga ini tidak boleh dihancurkan oleh orang luar. Mbak cepatlah datang. Baik, kataku. 20 menit lagi aku sampai. Setelah menutup telepon, aku memutar balik mobil menuju kantor Wijaya Group. Kantor Wijaya Group berada di sebuah gedung perkantoran di pusat kota, menyewa 3 lantai. Saat tiba di lantai bawah, aku langsung melihat kerumunan orang di dekat meja resepsionis. Rania duduk di sofa di samping resepsionis, mengenakan gaun hamil berwarna krem dengan perut yang sedikit menonyol. Di belakangnya berdiri seorang wanita parubaya dan 2 pria muda, yang dari penampilannya sepertinya adalah ibu dan saudara-saudaranya. Gadis resepsionis berdiri di samping, matanya memerah karena cemas. Aku memasukkan kunci mobil ke dalam tas dan berjalan masuk dengan sepatu hak tinggiku. Rania, panggilku dari tengah lobi. Semua orang menoleh. Rania mengangkat kepala, terkejut sejenak saat melihatku, lalu tersenyum. Sinta Lestari, untuk apa kamu ke sini? Ini Wijaya Group. Aku adalah pemegang saham perusahaan ini, aku tersenyum dan melihat sekeliling. Kamu, untuk apa ke sini? Aku mencari Baskara. Rania berdiri dengan angkuh, satu tangan memegang pinggangnya, membusungkan perutnya. Di dalam perutku ini adalah keturunan keluarga Wijaya. Wajar kalau aku ke sini. Gadis resepsionis berlari kecil ke arahku dan berbisik, Bu Sinta, dia memaksa masuk ke kantor direktur utama. Kami tidak bisa menahannya, dia bahkan memarahi satpam. Aku mengangguk pada gadis itu. Kembalilah bekerja, biar aku yang urus ini. Aku berjalan ke hadapan Rania, menatapnya dari atas ke bawah. Gadis ini memang cantik. Kulitnya putih, matanya besar, wajahnya tirus.
mengenakan gaun hamil Chanel dan membawa tas Hermes. Penampilannya saja bernilai ratusan juta rupiah. Baskara memang royal padanya. Rania, tadi kamu bilang di dalam perutmu ini adalah anak Baskara, kan? Tanyaku dengan nada tenang. Rania membusungkan perutnya. Benar, sudah 4 bulan. Kenapa, kamu cemburu? Aku tersenyum tipis. 4 bulan, ya. Kalau begitu, aku tanya padamu. Apa kamu yakin anak ini anak Baskara? Wajah Rania berubah, tetapi ia cepat pulih. Sinta Lestari, jangan bicara sembarangan. Kalau bukan anak Baskara, anak siapa lagi? Bisa banyak kemungkinan, kataku santai sambil berjalan mengitarinya, mataku tertuju pada perutnya. Rania, kamu sudah lebih dari setahun bersama Baskara. Selain dia, kamu tidur dengan siapa lagi? Kamu tahu sendiri kan? Wajah Rania memucat, lalu ia berteriak, kamu fitnah. Sinta, kamu hanya tidak rela melihat aku dan Baskara bersama. Aku berhenti, menghadapnya, mataku menatap lurus. Adik Baskara, Banyu Wijaya. Akhir tahun lalu, apa kamu tidak pergi bersamanya ke Bali? Pesawat yang sama. Hotel yang sama. Kamar bersebelahan. Setelah kembali ke kantor, di lehermu ada kalung model baru. Kalung itu dibeli oleh Banyu, notanya masih ada di lacinya. Wajah Rania benar-benar berubah. Kakakmu bicara omong kosong, suaranya bergetar. Aku bicara omong kosong atau tidak, kamu bisa telepon Banyu sekarang untuk konfrontasi. Aku mengeluarkan ponsel dan menggoyangkannya di depannya. Mau ku bantu hubungi? Rania membuka mulut, tidak bisa berkata apa-apa. Wanita parubaya di belakangnya, yang sepertinya ibunya, maju selangkah dengan angkuh. Jangan coba-coba menakuti putriku di sini. Putriku hanya punya satu pria, Baskara. Yang lain itu karanganmu saja. Aku tidak menghiraukannya, mengeluarkan sebuah map transparan dari tasku, dan setelah mencari-cari, aku mengeluarkan selembar kertas. Ini hasil USG-mu. Aku membuka kertas itu, dan menunjukkannya pada Rania. Di sini tertulis usia kehamilan 19 minggu, hari pertama haid terakhir tanggal 2 Maret. Tapi, Rania, dari tanggal 2 sampai 10 Maret, Baskara sedang perjalanan dinas di Jerman. Selama 9 hari penuh dia tidak ada di Indonesia. Bagaimana kamu bisa hamil anaknya? Mata Rania membelalak, bibirnya bergetar. USG. Bagaimana kamu bisa punya hasil USG-ku? Apa aku belum memberitahumu? Dokter kandunganmu adalah teman dari sepupuku, aku tersenyum, memasukkan kembali hasil USG ke dalam map. Rania, sampai kapan kamu mau berpura-pura hamil? Dua saudara laki-laki di belakang Rania juga terkejut. Ibunya menoleh padanya. Rania, apa yang dia katakan benar? Bukankah kamu bilang anak ini anak Baskara? Rania panik dan menghentakkan kakinya. Bu, jangan dengarkan dia. Hasil USG ini palsu, dia bekerja sama dengan rumah sakit untuk menjebakku. Aku menggelengkan kepala. Palsu atau tidak, kamu bisa pergi ke rumah sakit sekarang untuk diperiksa. Tapi aku ingatkan, kalau kamu pergi sekarang, semua orang akan tahu kamu pura-pura hamil. Coba bayangkan, kalau Baskara tahu kamu membohonginya, apa yang akan dia lakukan padamu? Wajah Rania pucat pasi. Ia menatapku tajam, bola matanya berputar, lalu tiba-tiba mengubah sikapnya, suaranya melunak. Sinta Lestari, meskipun aku pura-pura hamil, memangnya kenapa? Baskara memang tidak mau lagi bersamamu. Kamu terus bertahan, hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Begini saja, sebutkan hargamu. Asal masuk akal, aku akan minta Baskara memberikannya padamu. Aku tertawa terbahak-bahak. Rania, kamu minta dia memberikannya padaku? Aku menggelengkan kepala, menatapnya seperti melihat lelucon. Atas dasar apa? Apa yang kamu miliki? Rumah yang dibelikan Baskara untukmu? Atas namamu? Uang yang dia transfer, berani kamu bilang itu milikmu? Aku beritahu kamu, uang itu adalah dana perusahaan Wijaya Group. Dia menggelapkan dana perusahaan untuk membiayaimu. Bukti-bukti ini sudah kuserahkan ke bagian audit. Tubuh Rania terhuyung. Apa yang kamu lakukan? Kemarin sore, RUPSLB Wijaya Group sudah dilaksanakan. Aku maju selangkah, suaraku tidak keras, tetapi setiap kata seperti paku yang menancap di telinganya. Baskara Wijaya telah diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama. Mulai sekarang, Wijaya Group akan kuambil alih. Rania benar-benar panik. Ia berbalik dan berlari keluar sambil berteriak, Baskara. Baskara, di mana kamu? Di pintu, ia hampir menabrak seseorang. Baskara berdiri di luar pintu utama perusahaan,
Masih mengenakan kemeja yang sama dari kemarin, kusut Masai, rambutnya berantakan, matanya penuh urat merah. Ia melihat Rania, dan juga melihatku. Rania menerjang dan memegang tangannya. Baskara, kamu datang. Dia bilang kamu diberhentikan, itu tidak benar, kan? Jawab aku. Baskara tidak menatapnya. Matanya melewati lobi dan berhenti padaku. Sinta Lestari, kamu benar-benar kejam. Aku berdiri di tempatku, tersenyum. Baskara, kalau kamu tidak selingkuh, untuk siapa aku harus kejam? Baskara berjalan masuk perlahan, mendekati Rania, dan menatapnya. Kamu benar-benar pura-pura hamil? Tanyanya. Rania membuka mulut. Baskara, dengarkan aku. Aku tidak sengaja membohongimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Baskara mengangkat tangannya dan menampar wajah Rania. Plak. Suara tamparan yang keras menggema di lobi. Rania jatuh terduduk sambil memegangi wajahnya, menangis histeris. Baskara, kamu berani memukulku. Baskara tidak menghiraukannya, berbalik dan berjalan ke arahku. Matanya merah menakutkan, seperti binatang buas yang marah. Sinta Lestari, kamu pikir kamu menang? Perusahaan ini sekarang cangkang kosong, tidak ada uang di rekeningnya. Aku sudah mentransfer semua uangnya. Kamu mengambil alih pun, apa gunanya? Hanya tumpukan masalah. Aku menatapnya. Senyumku tidak hilang. Baskara, maksudmu uang yang kamu transfer ke rekening di luar negeri itu? Aku memiringkan kepala, mengeluarkan ponsel dari tas, memutar sebuah video, dan mengarahkan layarnya padanya. Di video itu, Baskara duduk di depan komputer di ruang kerjanya, sebatang rokok terselip di bibirnya. Sambil mengetik, ia berbicara di telepon, transfer 20 miliar itu ke rekening offshore. Benar, bagi jadi 5 kali transfer, atas nama pembayaran barang. Jangan sampai Sinta tahu. Wajah Baskara membeku. Video ini kuambil 3 bulan lalu. Kamera di ruang kerjamu. Aku yang memasangnya. Setiap kali kamu mentransfer uang, setiap kali kamu menghubungi wanita di luar sana, aku punya rekamannya. Aku memasukkan kembali ponselku, menatap wajahnya yang perlahan hancur, dan berkata pelan, Baskara, kamu pikir kamu sedang mempermainkanku. Sebenarnya, selama 5 tahun ini, aku terus mengumpulkan bukti kejahatanmu. Perselingkuhan, pengalihan aset, penggelapan dana perusahaan, penggelapan pajak. Setiap satu pasal cukup untuk membuatmu dipenjara. Baskara membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Rania masih menangis di lantai. Ibu dan kedua saudaranya berdiri di samping, saling berpandangan. Beberapa karyawati di resepsionis diam-diam merekam dengan ponsel mereka. Karyawan dari perusahaan lain di gedung itu juga mengerumuni, menunjuk-nunjuk. Aku berbalik menuju lift. Setengah jalan, aku berhenti, menoleh ke Baskara. Oh ya, sore ini, orang dari kantor pajak akan datang ke perusahaan untuk audit. Baskara, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskan pembayaran barang sebesar 20 miliar itu. Dan kamu, Rania, lanjutku, sebaiknya kamu periksa status apartemen atas namamu itu. Saat Baskara membelikannya untukmu, dia menggunakan dana perusahaan. Artinya, apartemen itu bukan milikmu, tapi milik perusahaan. Kamu tidak hanya tidak akan mendapatkannya, tapi juga harus bekerja sama dalam penyelidikan. Rania berhenti menangis, menatapku dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Sinta Lestari, kamu bukan manusia. Aku tersenyum tipis. Rania, kamu 10 tahun lebih muda dariku. Aku anggap kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tapi ada hal-hal yang salah tetaplah salah. Kamu menggoda suami orang, menghancurkan keluarga orang, dan sekarang mau datang menuntut hak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir punya anak bisa membuatmu melakukan apa saja? Aku beritahu kamu, kamu bahkan tidak punya dasar moral sebagai manusia. Apa hakmu melawanku? Selesai bicara, aku masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai dasar. Pintu lift perlahan tertutup. Aku bersandar di dinding lift, memejamkan mata. Ponselku bergetar. Pesan dari Banyu. Mbak, aku sudah membawa orang-orangku ke sini. Soal Rania, aku sudah dengar semuanya. Anak itu benar-benar anakku? Aku berpikir sejenak, lalu membalas, tunggu hasil tes DNA keluar baru kita bicara. Keluarga ini, tidak ada satupun yang bersih. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar. Sinar matahari menerobos masuk dari dinding kaca gedung, agak menyilaukan. Aku berjalan ke tempat parkir, membuka pintu mobil, dan duduk di dalamnya. Menyalakan mesin. Ponselku berdering lagi.
dari wali kelas Bima. Ibu Bima, halo. Hari ini ada kegiatan keluarga di sekolah. Apa ibu bisa datang? Aku menyeka sudut mataku, berusaha membuat suaraku setenang mungkin. Baik, saya segera ke sana. Mobil keluar dari tempat parkir. Saat menunggu lampu merah, aku melihat Rania berlari keluar dari gedung perkantoran, rambutnya acak-acakan, salah satu sepatu hak tingginya patah, berlari terhuyung-huyung ke pinggir jalan. Baskara mengikutinya di belakang. Keduanya saling tarik-menarik di tepi jalan. Seperti dua anjing gila. Lampu hijau menyala. Aku menginjak gas. Mobilku melewati mereka. Di kaca spion, mereka semakin jauh, semakin kecil. Aku bergumam dalam hati. Ini baru permulaan. Uang Baskara. Kejahatan Baskara. Dan semua orang yang pernah menyakiti kami berdua. Tidak ada yang akan lolos. Pulang dari sekolah, Bima tertidur di kursi belakang. Acara keluarga sore itu membuatnya kelelahan. Wajahnya memerah, tangannya masih menggenggam medali dari kertas lipat hasil karya tangannya. Aku memarkir mobil di area parkir bawah apartemen, mematikan mesin, tapi tidak langsung membangunkannya. Dari kaca spion, aku melihatnya tidur pulas, mulutnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Aku bersandar di kursi pengemudi, menutup mata dan memijat pelipisku. Ponselku bergetar sekali. Pesan dari Banyu. Mbak. Ibuku membawa dua tanteku ke tempat Mbak. Hati-hati. Aku membuka mata, menoleh ke arah pintu masuk gedung. Benar saja, di depan lobi berdiri beberapa orang. Di depan, seorang wanita tua mengenakan jaket merah marun, rambut pendeknya dicat hitam legam, lehernya dihiasi kalung mutiara, dan tangannya memegang tongkat hitam. Itu adalah Ibu Baskara, Retno Wijaya. Mertuaku. Di belakangnya ada dua wanita parubaya, dua tante Baskara, yang satu bernama Rina, yang lain Maya. Di belakang mereka lagi ada dua pria muda, sepertinya sopir atau ajudan. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka pintu mobil, lalu berjalan ke kursi belakang dan dengan lembut membangunkan Bima. Sayang, sudah sampai rumah. Kalau kamu masih ngantuk, naik duluan saja tidur. Bima menggosok matanya, melihat orang-orang di depan lobi, dan tertegun. Ibu, nenek datang. Iya, aku mengambil tas sekolahnya. Kamu naik duluan. Ibu mau bicara sebentar dengan nenek. Kunci pintunya. Siapapun yang panggil, selain ibu, jangan dibuka. Bima menatapku dengan cemas. Apa nenek mau cari masalah dengan ibu? Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Nenek hanya mau bicara dengan ibu. Tenang saja, ibu tidak apa-apa. Bima mengangguk, mengambil tasnya, dan berjalan masuk ke gedung sambil sesekali menoleh ke belakang. Ibu Retno melihatnya dan memanggil, Bima. Nenek datang, kamu tidak menyapa? Bima berhenti, dengan suara pelan menyapa, selamat sore, Nek. Ibu Retno mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, tapi aku sudah berdiri di depannya, menghalangi pandangannya. Bima, naiklah, kataku tanpa menoleh. Bima berlari kecil masuk ke lobi. Wajah Ibu Retno menegang saat menatap punggungnya. Sinta Lestari. Kamu sudah mendidik anak dengan baik ya, sampai neneknya sendiri tidak dianggap. Aku tersenyum tipis. Bu, ibu membawa banyak orang kemari, ada perlu apa? Jangan panggil aku Bu. Ibu Retno menghantamkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Aku tidak punya menantu sepertimu. Kamu sudah menghancurkan Baskara, memisahkan dia dari Rania. Apa niatmu sebenarnya? Dosa apa yang sudah keluarga Wijaya perbuat sampai mendapatkan bencana sepertimu? Tante Rina di sebelahnya ikut menimpali dengan sinis. Benar, Mbak. Kamu ini terlalu kejam. Baskara punya wanita lain di luar, memangnya kenapa? Laki-laki mana yang tidak begitu? Kamu tutup mata sebelah saja kan bisa. Kenapa harus membuat keributan sebesar ini sampai nama baik Baskara hancur? Bagaimana dia akan hidup nanti? Tante Maya juga ikut mendekat. Mbak Sinta, keluarga Wijaya tidak pernah kurang memberimu apa-apa. Kamu makan dan minum dari keluarga Wijaya, bahkan sudah melahirkan seorang putra. Apalagi yang kurang? Sekarang malah mau cerai dan merebut perusahaan. Apa jangan-jangan kamu sudah punya pria lain di luar, dan ingin merebut harta keluarga Wijaya? Aku mendengarkan semua itu tanpa marah, hanya menatap mereka dengan tenang. Setelah mereka selesai bicara, barulah aku membuka suara. Sudah selesai? Sikapku ini membuat Ibu Retno semakin marah, suaranya meninggi. Sinta Lestari, jangan pura-pura tenang di sini. Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus menandatangani surat cerai, dan pergi tanpa membawa apa-apa. Bima juga milik keluarga Wijaya. Kamu orang luar, jangan harap bisa membawa cucu kami. Benar,
Pergi tanpa apa-apa. Tante Rina menimpali. Rumah, mobil, uang, jangan harap dapat satu pun. Perusahaan Baskara juga jangan kamu sentuh. Aku tertawa ringan. Ibu Retno, aku tidak lagi memanggilnya Bu. Ibu menyuruhku pergi tanpa apa-apa? Atas dasar apa? Perusahaan itu ada sahamku. Rumah ini atas namaku juga. Bima adalah anak yang kukandung 10 bulan. Hanya dengan ucapan ibu, aku harus menyerahkan semuanya. Ibu Retno marah besar, wajahnya pucat pasi, tongkatnya terus dihantamkan ke lantai. Karena kamu sudah membuat perusahaan anakku hancur. Karena kamu tidak setia sebagai istri. Aku beritahu kamu, kalau hari ini kamu tidak tanda tangan, jangan harap bisa hidup tenang. Aku, Retno Wijaya, yang berkuasa di keluarga Wijaya. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, melihat jam. Baiklah, kalau begitu kita bicara di kantor. Panggil juga Baskara. Panggil semua dewan direksi. Bukankah ibu ingin aku pergi tanpa apa-apa? Kalau begitu kita bicara di depan semua orang. Kalau aku, Sinta Lestari, memang salah, aku akan pergi tanpa apa-apa. Tapi kalau Baskara yang salah, jangan salahkan aku kalau aku membuatnya menderita. Ibu Retno tertawa sinis. Pergi ya pergi. Aku tidak takut. Ia berbalik menuju mobilnya, kedua tantenya buru-buru mengikutinya. Aku berdiri di tempat, melihat mereka masuk ke mobil, lalu perlahan berjalan ke mobilku. Aku duduk di kursi pengemudi tanpa langsung menyalakan mesin. Ponselku berdering lagi, dari Banyu. Mbak, ibuku benar-benar mau ke kantor dengan Mbak. Tadi di telepon dia memarahi semua orang, bahkan menyebut nama ayah, bilang mau membuat keributan di kantor. Kondisi ayah sedang tidak baik, sekarang sedang istirahat di rumah. Aku menyalakan mesin, suaraku tenang. Banyu, tolong bantu aku. Jemput ayahmu di rumah dan bawa ke kantor. Bilang ada urusan penting di perusahaan dan dia harus datang. Banyu ragu sejenak. Mbak, apa maksudnya ini? Lakukan saja, kataku. Dan tolong telepon beberapa anggota dewan direksi. Bilang aku, Sinta Lestari, mengundang mereka ke kantor untuk pertemuan darurat. Aku akan segera mengirim pemberitahuan resmi. Setelah menutup telepon, aku menginjak gas menuju Wijaya Group. Saat tiba di bawah gedung kantor, Ibu Retno sudah sampai lebih dulu. Dia duduk di sofa lobi bersama kedua tantenya, menyilangkan kaki dengan angkuh. Baskara juga ada di sana, duduk di sebelahnya dengan wajah muram, ada bekas cakaran di sudut bibirnya. Rania tidak ikut, sepertinya sudah diusir oleh Baskara. Saat Baskara melihatku, dia juga melihatku. Tatapannya menghindar sejenak, tapi kemudian dia kembali memasang ekspresi meremehkan. Sinta Lestari, kamu masih punya muka datang ke kantor? Dia berdiri dan berjalan ke arahku. Pagi tadi kamu membawa banyak orang membuat keributan, kukira kamu hebat sekali. Sekarang ibuku datang, kulihat apa kamu masih bisa sombong. Aku tersenyum tipis, tidak menjawab, dan langsung berjalan menuju lift. Ibu Retno berdiri dan menunjuk punggungku dengan tongkatnya. Sinta Lestari. Hari ini kalau kamu tidak menyerahkan sahammu, aku akan membuatmu keluar dari gedung ini secara horizontal. Aku berhenti, menoleh padanya sekilas. Ibu Retno, ibu sudah tua. Jangan bicara terlalu besar. Nanti di atas, jangan sampai ibu menyesal. Selesai bicara, aku masuk ke dalam lift. Ruang rapat ada di lantai 18. Saat aku masuk, beberapa anggota dewan direksi sudah datang. Banyu sedang memapah seorang pria tua, berambut putih duduk di kursi utama. Itu adalah mertuaku, Suryo Wijaya, 67 tahun, kesehatannya tidak baik, berjalan pun sempoyongan. Begitu Ibu Retno masuk ke ruang rapat dan melihat Pak Suryo, dia tertegun. Pak, kenapa Bapak di sini? Pak Suryo terbatuk beberapa kali, melambaikan tangan. Aku dengar dari Banyu ada masalah besar di perusahaan. Aku harus datang melihatnya. Ibu Retno menatap tajam ke arah Banyu, lalu menoleh padaku dengan sinis. Sinta Lestari, hanya ini kemampuanmu. Sampai membawa mertuamu kemari? Kamu pikir mertuamu akan membelamu? Dia bermarga Wijaya, kamu bermarga Lestari. Aku tidak menghiraukannya, berjalan ke sisi lain meja rapat, menarik kursi dan duduk. Bapak-bapak dewan direksi, aku melihat sekeliling. Hari ini saya mengundang bapak-bapak kemari karena ada pihak dari keluarga Wijaya yang memaksa saya untuk pergi tanpa apa-apa, dan melepaskan saham perusahaan. Saya ingin menjelaskan beberapa hal di hadapan semua orang. Seorang direktur parubaya berkacamata mendorong kacamatanya. Bu Sinta, Anda sudah lama di perusahaan ini. Ada apa?
Katakan saja langsung. Aku mengangguk, mengeluarkan sebuah flash disk dari tasku dan memberikannya kepada asisten administrasi di sebelahku. Tolong hubungkan ke komputer ruang rapat dan tampilkan di proyektor. Asisten itu mengambil flash disk dan tak lama kemudian layarnya menyala. Bapak-bapak sekalian, selama Bapak Baskara Wijaya menjabat sebagai Direktur Utama Wijaya Group, beliau telah menggelapkan dana perusahaan dengan cara melakukan transaksi fiktif untuk mentransfer dana perusahaan ke beberapa rekening pribadi. Ini adalah sebagian dari catatan transfer yang dia tangani. Aku menekan tombol presenter, dan di layar muncul tangkapan layar rekening koran bank. Di sana ditandai dengan kotak merah belasan transaksi, jumlahnya mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Penerimanya ada Rania, perusahaan offshore atas nama Baskara, dan seorang bernama Agus. Ruang rapat menjadi gempar. Wajah Baskara langsung pucat, dia memukul meja dan berdiri. Sinta Lestari, dari mana kamu dapatkan ini? Ini palsu. Ibu Retno juga panik. Benar, ini pasti palsu. Sinta, demi merebut perusahaan, kamu sampai membuat bukti palsu. Aku tersenyum tipis, menekan tombol presenter lagi. Yang ini adalah surat persetujuan transfer yang ditandatangani langsung oleh Baskara. Ada tanda tangannya dan tanda tangan manajer keuangan. Manajer keuangan juga hadir hari ini, bisa dikonfirmasi langsung. Aku menatap manajer keuangan yang berdiri di sudut. Seorang wanita berusia 40-an, berkacamata tebal, dahinya berkeringat dan kedua kakinya gemetar. Bu Leni, panggilku. Anda katakan, apakah transfer ini benar? Bu Leni menunduk, butuh waktu lama sebelum dia akhirnya berkata, iya. Pak Baskara yang menandatangani dan menyuruh saya melakukannya. Katanya itu transaksi bisnis biasa. Baskara menoleh tajam ke arahnya, matanya seolah ingin memakannya. Sialan kau, bicara apa kau? Kapan aku menyuruhmu melakukannya? Bu Leni ketakutan dan mundur selangkah. Pak Baskara, Bapak tidak bisa menyalahkan saya. Uang itu semua sudah keluar dari rekening perusahaan. Kalau diaudit, saya tidak bisa menanggung risikonya. Cukup. Pak Suryo tiba-tiba berteriak, lalu terbatuk-batuk hebat. Banyu segera menepuk punggungnya. Aku berjalan mendekat, menuangkan segelas air dan menawarkannya pada Pak Suryo. Pak, minumlah dulu, kataku lembut. Pak Suryo menatapku, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia tidak mengambil air itu, hanya menghela napas. Sinta, katakan padaku sejujurnya. Seberapa banyak perbuatan brengsek yang sudah dilakukan Baskara? Aku berdiri tegak, suaraku tenang. Penggelapan dana perusahaan total 48 miliar rupiah. Penggelapan pajak selama 3 tahun terakhir, kurang bayar pajak sebesar 12 miliar rupiah. Menggadaikan properti perusahaan secara pribadi untuk pinjaman 30 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadinya. Dan juga, dia menggunakan nama perusahaan untuk membelikan mobil dan rumah untuk Rania. Uang itu sampai sekarang belum dikembalikan. Ruang rapat hening mencekam. Wajah Ibu Retno berubah-ubah antara pucat dan biru, mulutnya beberapa kali terbuka tapi tidak bisa berkata apa-apa. Baskara tampak seperti kehilangan seluruh tenaganya, merosot di kursi sambil bergumam, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Aku berbalik menghadap semua dewan direksi, mengeraskan suaraku. Bapak-bapak sekalian, tindakan Baskara Wijaya sudah merupakan tindak pidana penggelapan jabatan dan penggelapan dana. Sore ini saya sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Sekarang, sebagai pemegang saham dengan persentase tertinggi, saya secara resmi mengusulkan untuk memberhentikan Baskara Wijaya dari jabatannya sebagai direktur dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Tunggu. Ibu Retno tiba-tiba berdiri, menunjukku dengan tongkatnya. Sinta Lestari, kamu mau Baskara di penjara? Dia itu suamimu. Apa kamu tidak punya hati nurani? Aku menatapnya, mataku sedingin es. Saat dia selingkuh, di mana hati nuraninya? Saat dia mentransfer uang untuk Rania, di mana hati nuraninya? Saat dia bahkan tidak menjenguk putranya yang demam tinggi di rumah sakit, di mana hati nuraninya? Ibu Retno terdiam. Kakakmu. Ibu Retno, aku maju selangkah. Hari ini ibu datang membawa orang untuk memaksaku pergi tanpa apa-apa, bahkan bilang mau merebut Bima. Awalnya aku masih ragu untuk bertindak sejauh ini, tapi ibu membuatku sadar. Ada orang-orang yang kalau kita beri satu langkah, mereka akan semakin menjadi-jadi. Aku berbalik, mengeluarkan sebuah dokumen dari tasku dan melemparkannya ke depan Ibu Retno. Ini adalah rincian pembelian properti atas nama Rania, yang dibeli Baskara dengan nama perusahaan. Apartemen di tepi sungai itu,
uang mukanya 68 miliar rupiah, ditransfer Baskara dari rekening perusahaan. Dan Ibu Retno, perusahaan bahan bangunan milik adik ipar Ibu, selama 3 tahun terakhir mendapat kontrak pengadaan senilai 90 miliar rupiah dari Wijaya Group, padahal barang yang dipasok tidak sampai 20 miliar rupiah. Selisihnya masuk ke kantong siapa, Ibu tahu sendiri. Wajah Ibu Retno pucat pasi, bibirnya bergetar. Sinta, kamu mengada-ada. Bisnis adikku itu normal. Normal atau tidak, tim audit akan memeriksanya. Aku tersenyum tipis. Bukankah Ibu mau aku pergi tanpa apa-apa? Bagaimana kalau begini, setelah laporan audit keluar, Ibu dan keluarga Ibu kembalikan dulu uangnya, baru kita bicara soal aku pergi tanpa apa-apa. Ibu Retno jatuh terduduk di kursi, tongkatnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Tante Rina dan Tante Maya saling berpandangan, lalu keduanya serempak mundur ke sudut dinding. Aku beralih ke dewan direksi, nada suaraku kembali tenang. Bapak-bapak sekalian, masalah hari ini sudah bukan lagi masalah keluarga. Tindakan Baskara merugikan kepentingan perusahaan. Saya usulkan kita melakukan voting sekarang. Yang setuju memberhentikan Baskara Wijaya dari jabatannya sebagai direktur, silakan angkat tangan. Begitu aku selesai bicara, Banyu yang pertama mengangkat tangan. Kemudian, beberapa direktur lain menyusul. Terakhir, bahkan Pak Suryo pun dengan gemetar mengangkat tangannya. Ibu Retno berteriak, "Pak, Bapak sudah gila. Baskara itu anakmu." Pak Suryo terbatuk, suaranya serak. "Aku masih punya cucu. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Wijaya hancur di tangan kalian. Baskara terlalu mengecewakanku." Baskara merosot di kursi, matanya kosong, tidak bisa berkata apa-apa. Baik, aku melihat sekeliling. Yang setuju pemberhentian lebih dari separuh. Mulai saat ini, Baskara Wijaya tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Wijaya Group. Mengenai tim manajemen baru, saya akan mengajukan proposal dalam 3 hari. Selesai bicara, aku mengambil dokumen di meja dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ibu Retno tiba-tiba berteriak histeris ke arah punggungku, "Sinta Lestari, jangan pikir kamu menang. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini." Aku berhenti, tanpa menoleh. "Ibu Retno, aku sudah lama menyesal. Aku menyesal 5 tahun lalu tidak pergi membawa Bima. Tapi sekarang belum terlambat. Dosa-dosa keluarga Wijaya akan kuperhitungkan pelan-pelan." Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Di belakangku terdengar tangisan Ibu Retno, raungan Baskara, dan batuk Pak Suryo. Aku berjalan langkah demi langkah menuju ujung koridor. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang renyah. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. "Selamat sore, dengan Ibu Sinta Lestari? Kami dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mengenai laporan Anda terkait dugaan penggelapan jabatan oleh Baskara Wijaya, laporan sudah kami terima. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Apakah Anda bisa datang hari ini?" Aku memegang ponsel, sudut bibirku perlahan terangkat. "Bisa. Setengah jam lagi saya sampai." Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela besar di ujung koridor, menatap langit yang mulai gelap di luar. Ponselku bergetar sekali. Pesan suara dari Bima. "Ibu, kapan pulang? Aku lapar." Aku menekan tombol rekam suara dan berkata sambil tersenyum, "Ibu sedang dalam perjalanan pulang." "Kamu mau makan apa?" Tak lama, Bima membalas. "Ibu, roti kecil yang dikasih sekolah tadi, aku sisakan 1 buat Ibu. Ibu mau coba?" Mataku terasa panas, air mata hampir jatuh. "Tentu, nanti Ibu coba." Aku menempelkan ponsel ke dada, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Setelah malam ini, keluarga Wijaya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hari saat Rania melarikan diri adalah hari yang mendung. Aku baru saja menandatangani beberapa dokumen pembekuan aset di kantor ketika telepon dari Pak Tirtayasa masuk. "Bu Sinta, Rania telah membekukan sisa uang terakhir di rekening pribadi Baskara sebesar 8 miliar rupiah dan mentransfernya ke rekeningnya sendiri. Dia sudah memesan penerbangan ke Thailand pukul 3 sore ini. Sekarang orangnya sudah dalam perjalanan ke bandara." Aku memegang ponsel, melihat langit mendung di luar jendela. "Apa Baskara tahu?" tanyaku. "Sepertinya sudah tahu juga," kata Pak Tirtayasa. "Notifikasi SMS di rekeningnya belum dinonaktifkan. Begitu Rania mentransfer uang, dia langsung menerima pesan. Sekarang dia sedang mengejar ke bandara dengan mobil. Bagaimana menurut Anda?" Aku berdiri, mengambil tasku dan berjalan keluar. "Kita juga ke bandara," kataku.
Drama hari ini tidak akan lengkap tanpaku. Sambil berjalan, aku menelepon Banyu. Banyu, hasil tes DNA sudah keluar. Suara Banyu terdengar aneh. Sudah, Mbak. Anaknya bukan anakku. Anak siapa? Hening sejenak di seberang sana. Lalu Banyu berbisik, anak Agus. Sopir Mas Baskara itu. Yang Mbak kenal. Sudut bibirku sedikit terangkat. Baik. Kirim foto laporannya padaku. Kirim juga satu salinannya ke Baskara. Jangan bilang aku yang menyuruhmu. Bilang saja kamu yang memeriksanya. Mbak, ini maksudnya apa? Biar anjing saling gigit, aku membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Nanti di bandara akan ada pertunjukan yang bagus. Setelah menutup telepon, aku menyalakan mobil dan melaju ke arah bandara. Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di utara kota, sekitar 40 menit dari kantor. Aku memacu mobil di jalan tol, menjaga kecepatan. Ponselku bergetar sesekali. Pertama, foto laporan DNA dari Banyu. Kemudian, pesan dari Pak Tirtayasa berisi informasi penerbangan Rania, 15,15, Bangkok, counter check-in A12. Aku melirik jam, 2:40. Masih sempat. Jalan tol bandara tidak terlalu ramai. Satu tangan memegang kemudi, tangan lainnya membuka foto laporan DNA dari Banyu. Laporan itu menyatakan dengan jelas, probabilitas hubungan orang tua antara sampel yang diuji adalah 0. Terperiksa, Rania. Terduga ayah, Agus. Laporan mendukung Agus sebagai ayah biologis janin. Aku tertawa sinis, melempar ponsel ke kursi penumpang. Saat mobilku berbelok ke area keberangkatan bandara, aku langsung melihat Baskara. Dia memarkir Mercedes hitamnya sembarangan di depan pintu masuk, bahkan pintunya tidak ditutup, orangnya sudah berlari masuk ke terminal. Dua petugas darat mengejarnya sambil berteriak, tapi dia tidak peduli. Aku memarkir mobil dengan rapi, mengambil tasku dan berjalan masuk dengan santai. Terminal sangat ramai. Aku melewati kerumunan dan dari kejauhan melihat Baskara berdiri di depan pintu pemeriksaan keamanan keberangkatan internasional, sedang mencengkeram lengan seorang wanita muda sambil berteriak, Rania. Kembalikan uangku, sialan. Wanita itu adalah Rania. Dia mengenakan mantel krem, di dalamnya gaun berwarna gelap, dan sepatu datar. Tangannya menarik koper merah muda, rambutnya tergerai, tampak sedikit berantakan. Lepaskan. Kenapa kau menangkapku? Rania mengibaskan tangan Baskara dengan kasar. Mundur beberapa langkah. Matanya penuh kewaspadaan. Baskara, itu hutangmu padaku. Aku bersamamu selama setahun, kau bilang akan menikahiku. Dan hasilnya? Sekarang kau tidak punya apa-apa. Aku tidak pergi. Apa aku harus menemanimu di penjara? Kau masih berani bicara. Dahi Baskara berkerut, suaranya serak. Aku demi kau, istriku tinggalkan, perusahaan hancur. Sekarang kau mau lari begitu saja? 8 miliar yang kau transfer itu uangku. Percaya tidak aku lapor polisi? Lapor saja. Lapor sekarang. Rania tiba-tiba tertawa, tawa yang sedikit gila. Baskara, kau pikir dengan melapor polisi kau bisa menangkapku? Aku beritahu kau, aku punya bukti penggelapan dana yang kau lakukan. Kalau kau berani macam-macam, aku akan mengirimmu ke penjara. Orang-orang di sekitar sudah mengerumuni, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik-bisik. Dua petugas keamanan bandara juga berlari mendekat, tapi untuk sementara tidak bisa ikut campur. Aku berdiri di belakang kerumunan, tidak terburu-buru mendekat. Baskara sepertinya terpancing oleh kata-kata Rania, maju selangkah, menjambak rambutnya dan menariknya ke bawah dengan paksa. Pelacur! Kubunuh kau! Rania berteriak histeris, kedua tangannya mencakar membabi buta, kukunya meninggalkan beberapa goresan berdarah di wajah Baskara. Baskara! Kau memukul wanita. Kau bukan laki-laki. Aku memang bukan laki-laki. Aku buta karena memilihmu. Keduanya bergulat. Koper Rania tertendang. Isinya berhamburan pakaian, produk perawatan kulit, beberapa gepok uang tunai. Rambut palsunya bahkan terlepas, memperlihatkan rambut aslinya yang berantakan. Wajah dan leher Baskara penuh goresan darah, dua kancing kemejanya terlepas. Aku menunggu sampai mereka cukup lelah berkelahi, baru berjalan mendekat perlahan. Baskara. Rania. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk mereka dengar. Keduanya serentak membeku, seolah tombol jeda ditekan. Baskara perlahan mengangkat kepala. Saat melihatku, ekspresinya berubah dari marah menjadi ngeri. Rania juga berhenti, menatapku dengan wajah pucat. Sinta Lestari, kenapa kau di sini? Suara Baskara bergetar. Aku berdiri di depan mereka,
menatap pasangan yang berantakan ini dari atas. Aku datang untuk mengantar Rania, aku tersenyum tipis. Bagaimanapun, dia sudah bersamamu selama setahun. Kita sudah kenal. Dia mau ke luar negeri, sebagai istri, aku harus datang mengucapkan selamat jalan. Rania mundur selangkah, suaranya goyah. Sinta Lestari, apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Aku menatapnya, mengeluarkan ponsel dari tas, membuka sebuah gambar dan mengarahkan layarnya padanya. Rania, lihat ini. Di layar ponsel adalah laporan DNA yang kuterima dari Banyu. Hitam di atas putih, dengan stempel dari pusat laboratorium medis. Rania menatap laporan itu, wajahnya perlahan memucat, bibirnya mulai bergetar. Ini apa? Laporan tes paternitas. Aku mengeraskan suaraku agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Ayah biologis dari janin di dalam kandungan Rania bernama Agus, dia adalah sopir Baskara Wijaya. Kerumunan orang mengeluarkan seruan kaget. Apa? Sekretaris itu hamil anak sopirnya? Ya ampun, perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Laki-laki ini pantas mendapatkannya. Selingkuh sampai begini, lucu sekali. Baskara mendengar nama Agus, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Matanya membelalak menatapku. Agus? Sopir Agus? Suaranya kering, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan. Sinta, kau bicara apa? Aku mengarahkan ponsel padanya. Kau belum dengar jelas. Anak di dalam perut Rania bukan anakmu, bukan juga anak Banyu. Anak sopirmu. Agus, kalau kau masih tidak percaya, laporan DNA ada di sini, lihat sendiri. Baskara tiba-tiba merebut ponsel dari tanganku, mendekatkannya ke matanya. Jari-jarinya gemetar, matanya menatap tajam laporan itu, darah di wajahnya perlahan surut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya, tubuhnya terhuyung. Dia bilang dia hamil anakku. Dia bilang dia hanya mencintaiku. Aku mengambil kembali ponselku, menatapnya dengan tenang. Baskara, sampai sekarang kau masih belum mengerti? Rania bersamamu hanya demi uang. Dia bahkan tidak sudi mengandung anakmu. Dia mengandung anak sopirmu, tapi minta kau yang membayarnya. Kau dipermainkan habis-habisan, dan demi dia kau meninggalkan istri dan anakmu. Wajah Rania sudah pucat pasi. Dia membuka mulut, ingin membela diri, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Baskara perlahan menoleh padanya, matanya merah menakutkan. Rania, katakan padaku ini palsu. Rania mundur selangkah, memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Baskara, dengarkan aku. Itu tidak benar. Itu rekayasa Sinta Lestari. Dia hanya ingin mengadu domba kita. Rekayasa? Aku tertawa. Baiklah. Sekarang juga aku lapor polisi. Setelah polisi datang, mereka akan membawamu untuk tes paternitas. Kalau laporannya palsu, aku akan berlutut minta maaf padamu di tempat ini juga. Kalau benar, bagaimana? Rania terdiam. Bibirnya bergetar, matanya menghindar. Kedua tangannya meremas ujung mantelnya sampai buku-buku jarinya memutih. Baskara berjalan mendekatinya langkah demi langkah, ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi beringas. Rania, kau wanita jalang, desisnya. Suaranya seperti keluar dari sela-sela giginya. Kau mengandung anak orang lain dan berbohong padaku itu anakku. Kau membuatku menceraikan istriku, mentransfer aset perusahaan, membuat ibuku sakit sampai masuk rumah sakit. Dan sekarang kau bilang anak itu anak sopir. Rania akhirnya hancur. Dia berteriak, Baskara, kenapa kau menyalahkanku? Kau pikir kau sendiri orang baik, istrimu di rumah mengurus anakmu. Kau di luar mencari wanita lain. Kau pantas dibohongi. Aku hamil anak siapa, apa urusanmu? Kau hanya seekor anjing yang diusir dari rumah oleh istrimu. Kalimat itu benar-benar memancing amarah Baskara. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Rania. Plak, tamparan itu sangat keras. Rania terlempar ke lantai, sudut bibirnya mengeluarkan darah. Kerah mantelnya robek, memperlihatkan beberapa bekas merah di lehernya. Baskara, kau bunuh aku saja. Aku akan lapor polisi. Aku akan lapor polisi. Rania berteriak sambil menangis, suaranya yang melengking bergema di terminal. Baskara seperti kesetanan, menghampirinya, menendang dan memukulnya. Lapor saja, pelacur. Kau menghancurkanku. Kau menghancurkan seluruh keluargaku. Dua petugas keamanan segera berlari, memegangi Baskara dari kiri dan kanan. Baskara masih meronta, kakinya menendang-nendang, mulutnya terus mengumpat. Rania, aku mau kau mati. Aku mau hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku berdiri di samping,
menatap semua itu dengan dingin. Inilah yang kuinginkan. Anjing saling gigit. Rania bangkit dari lantai. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya lebam dan bengkak. Dia menatapku, tiba-tiba tertawa, tawa yang menyedihkan. Sinta Lestari, kau menang. Dia menyeka darah di sudut bibirnya. Sekarang kau puas. Kau membuatku kehilangan segalanya. Kau senang. Aku menatap matanya, suaraku tenang. Rania, kau sampai pada titik ini karena pilihanmu sendiri. Kau menggoda suami orang, kau menghancurkan keluarga orang, kau mengandung anak orang lain dan mengakuinya sebagai anak suamiku. Kau tidak pantas bicara tentang benar dan salah denganku. Aku berhenti sejenak, maju selangkah. Tapi ada satu hal lagi yang belum kau lakukan. Kau mentransfer 8 miliar dari rekening Baskara. Itu uangnya, dan juga uang Wijaya Group. Kalau kau tidak mengembalikannya, sekarang juga aku akan lapor polisi. Dengan jumlah sebesar itu, kau akan dipenjara minimal 5 tahun. Wajah Rania berubah. Dia menatapku tajam. Uang itu milikku. Itu uang pesangon dari Baskara. Pesangon? Aku tertawa. Kau punya buktinya? Tidak ada. Catatan transfer bank menunjukkan kau sendiri yang melakukan transfer tanpa izin. Baskara sekarang tidak mengejarmu, karena dia masih ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Tapi percaya tidak, jika aku bilang satu kata, dia akan langsung melapor polisi. Aku menatap Baskara. Baskara, katakan, uang itu dia curi, kan? Baskara saat ini sudah dilepaskan oleh petugas keamanan. Dia bersandar di pilar, terengah-engah. Mendengar perkataanku, dia mengangguk, suaranya serak. Benar. Dia yang mencurinya. Aku mau lapor polisi. Aku tersenyum tipis. Lihat, mau tidak mau harus dikembalikan. Rania, sebaiknya kau sekarang telepon bank dan transfer kembali uang itu. Kalau tidak, polisi akan segera datang. Rania gemetar seluruh tubuh. Dia menatapku tajam, matanya penuh kebencian. Sinta Lestari, kau kejam sekali, desisnya. Aku tidak sekejam dirimu, kataku. Kau menjadikan keluarga orang lain sebagai batu loncatan, menjadikan perutmu sendiri sebagai alat tawar. Orang sepertimu. Apa haknya mengatakan aku kejam? Rania menunduk, sepertinya akhirnya pasrah. Dia gemetaran mengeluarkan ponsel dari tasnya, menelepon bank. Suaranya bergetar. Tolong transfer kembali 8 miliar di rekening saya. Setelah dia menutup telepon, aku menatap Baskara. Baskara, kau dengar, kan? Uang itu sudah ditransfer kembali ke rekeningmu. Tapi uang ini adalah dana perusahaan, aku sudah mengajukan permohonan pembekuan. Kau tidak akan bisa mengambilnya sepeser pun. Baskara mengangkat kepala menatapku, bibirnya bergerak-gerak. Sinta. Jangan panggil aku Sinta, potongku. Hari ini kau seharusnya sudah mengerti. Rania tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai uangmu. Anak di dalam perutnya juga bukan anakmu. Demi wanita seperti ini, kau meninggalkan istri dan anakmu. Sekarang, apa akibatnya? Baskara terdiam. Matanya merah, seluruh tubuhnya seperti patah tulang, kepalanya terkulai. Aku beralih ke Rania. Rania, anak yang kau kandung adalah anak Agus, apa Agus tahu? Rania mengangkat kepala, menatapku dengan benci. Dia tahu atau tidak, apa urusanmu? Agus sudah mengambil uangnya, kataku tenang. Beberapa hari yang lalu, dia mentransfer 5 miliar dari rekening pribadi Baskara, katanya untuk biaya kehamilanmu. Rania, kau pikir dia akan membawamu pergi? Dia sudah lama kabur. Rania membelalakkan matanya. Apa katamu? Aku bilang, Agus kabur, ulangku. Dia membawa uang Baskara dan pergi ke Makau. Kemarin sudah kalah semua. Sekarang mungkin sedang memungut puntung rokok di depan kasino. Dia sama sekali tidak menginginkanmu, juga tidak menginginkan anak ini. Wajah Rania benar-benar pucat. Dia jatuh terduduk di lantai, ujung mantelnya terbuka, memperlihatkan perutnya yang sedikit buncit. Riasannya sudah luntur, wajahnya coreng-moreng, sama sekali tidak ada sisa-sisa kesombongan saat dia datang ke kantorku. Baskara menatapnya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sampai air matanya keluar. Karma, ini benar-benar karma. Rania, kau juga mengalami hari ini. Hahaha. Dia tertawa, lalu menangis, duduk di kursi bandara, kedua tangannya memegangi kepala, seperti orang gila. Orang-orang semakin banyak. Pengumuman boarding berulang kali terdengar dari pengeras suara bandara. Petugas darat datang menanyakan situasi, polisi berjalan ke arah mereka. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya, berbalik hendak pergi. Rania bangkit dari lantai,
terhuyung-huyung mengejarku, dan mencengkeram ujung bajuku. Sinta Lestari, tolong aku. Agus menipuku. Baskara juga mau membunuhku. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Lepaskan aku, ya? Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak menoleh, hanya dengan lembut melepaskan tangannya. Rania, kau memintaku melepaskanmu. Dulu saat kau dengan angkuh membawa keluargamu ke kantor, memaksaku bercerai, apa kau pernah berpikir untuk melepaskanku? Aku berbalik, menatap wajahnya yang hancur karena menangis. Kau masih belum mengerti? Aku tidak perlu melakukan apa-apa padamu. Polisi akan segera datang. Kau menipu uang Baskara, itu penipuan. Kau mengandung anak orang lain tapi mengakuinya sebagai anaknya, itu juga penipuan. Sisa hidupmu, bicaralah dengan polisi. Tangan Rania terkulai. Dia mundur selangkah, bersandar di dinding, perlahan merosot ke lantai. Aku menatap Baskara. Dia masih di sana, menangis, mulutnya bergumam mengumpat sesuatu. Sebentar mengumpat Rania, sebentar mengumpat Agus, sebentar mengumpat dirinya sendiri. Aku berjalan ke arahnya, berjongkok, menatap matanya. Baskara. Dia menatapku. Dia perlahan mengangkat kepala, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau hancur? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Kau menyesal? Tanyaku lagi. Dia membuka mulut, akhirnya dari tenggorokannya keluar satu kata. Menyesal. Terlambat, aku berdiri, menatapnya dari atas. 5 tahun lalu, kau bilang padaku akan membuatku dan anak kita hidup bahagia. 3 tahun lalu, kau bilang padaku perusahaan terlalu sibuk, tidak ada waktu pulang. Setahun lalu, kau bilang padaku Rania hanya sekretaris. Hari ini, apa lagi yang mau kau katakan? Baskara membuka mulut, akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Aku berbalik menuju pintu keluar terminal. Di belakangku, suara sirene polisi semakin dekat. Beberapa polisi berseragam melewati kerumunan dan berjalan ke arah mereka. Aku mendengar tangisan melengking Rania, teriakan histeris Baskara, dan keributan dari kerumunan penonton. Aku tidak menoleh sama sekali. Di luar terminal, angin bertiup kencang. Langit masih mendung, seolah akan turun hujan. Aku mengeluarkan ponsel, menelepon Bima. Sayang, ibu segera pulang. Kau mau makan apa? Dari seberang sana, suara Bima yang imut berkata, Ibu, aku mau makan mie telur buatan ibu. Aku tersenyum. Baik, ibu akan buatkan. Setelah menutup telepon, aku membuka pintu mobil, duduk di dalamnya, dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, aku melihat kerumunan besar di depan pintu terminal. Beberapa polisi sedang membawa Baskara keluar. Dia masih meronta, mulutnya berteriak, Rania, kau tidak akan mati dengan tenang. Rania mengikutinya di belakang, tangannya diborgol, rambutnya tergerai, seperti mayat hidup. Aku mengalihkan pandangan, menginjak gas. Mobil keluar dari bandara, masuk ke jalan tol. Langit semakin gelap. Aku menyalakan lampu mobil, tapi hatiku semakin terang. Agus memang kabur, tapi tidak jauh. Dia ditemukan oleh orang-orang Pak Tirtayasa di sebuah hotel kecil dekat bandara. Uang yang dia ambil sudah berhasil didapatkan kembali, orangnya juga sudah diamankan. Bukti-bukti ini sudah kuserahkan kepada polisi. Sedangkan Rania, polisi akan menuntutnya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana. Baskara juga sama, tidak akan bisa lolos dari hukum. Drama anjing saling gigit masih akan berlanjut malam ini. Mereka saling mengungkap, saling mencabik, membeberkan semua perbuatan kotor satu sama lain. Polisi yang sedang kekurangan pengakuan, kini mendapatkannya dengan mudah. Aku hanya perlu duduk di rumah, menonton berita di TV, menunggu mereka semua ditangkap. Itulah balas dendam yang paling memuaskan. Hari Baskara resmi ditahan, tepat 45 hari setelah acara olahraga itu. Aku berdiri di depan gerbang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya, memegang surat pemberitahuan penetapan tersangka yang baru saja diberikan oleh Pak Tirtayasa. Angin akhir musim gugur sudah terasa dingin, menerpa wajah dengan kering. Langit tinggi, awan tipis. Sinar matahari menembus dari balik awan, jatuh ke tanah menjadi bercak-bercak cahaya. Pak Tirtayasa berdiri di sampingku, menutup tas kerjanya dan memperbaiki posisi kacamatanya. Bu Sinta, Baskara Wijaya diduga terlibat dalam 3 tindak pidana. Penggelapan jabatan, penggelapan dana, dan penggelapan pajak. Kejaksaan sudah menyetujui penahanannya. Sekarang dia ditahan di rumah tahanan, menunggu persidangan. Aku mengangguk, melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam tas. Bagaimana dengan Rania? Tanyaku. Pak Tirtayasa berhenti sejenak. Rania juga ditahan.
Diduga melakukan penipuan dan pemalsuan bukti. Agus juga sedang diselidiki. Dan Ibu Baskara, Ibu Retno, masalahnya lebih rumit, melibatkan perlindungan dan kesaksian palsu. Saat ini statusnya tahanan kota. Aku tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa. Ada satu hal yang saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya pada Anda. Pak Tirtayasa menatapku, ekspresinya sedikit ragu. Baskara, melalui ibunya, menyampaikan pesan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Kapan? Sekarang juga bisa. Pihak rutan sudah dihubungi. Jika Anda bersedia. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ayo pergi. Rumah tahanan berada di barat kota, 40 menit berkendara. Aku duduk di kursi belakang, menatap pemandangan jalanan yang terus bergerak mundur di luar jendela. Di pinggir jalan ada deretan pohon ginkgo, daunnya sudah menguning. Angin bertiup, daun-daun itu berjatuhan, menutupi tanah dengan warna keemasan. Pak Tirtayasa duduk di kursi depan, sesekali melirikku dari kaca spion. Bu Sinta, ada satu hal yang saya tidak tahu apakah pantas saya katakan. Katakan saja, saya hari ini mendapat kabar, kondisi Baskara di rutan sangat buruk. Katanya sejak masuk dia tidak mau makan dan minum, setiap hari berteriak ingin bertemu Anda. Ibunya sudah 2 kali menjenguk, setiap kali keluar selalu menangis. Hari ini Anda menemuinya, saya sarankan Anda mempersiapkan mental. Aku menoleh keluar jendela, suaraku tenang. Saya sudah mempersiapkannya selama 5 tahun. Pagi hari saat Baskara keluar dari apartemen Rania, aku berdiri di balkon menatap mobilnya pergi, tanganku menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Aku menghitung, dari hari itu sampai acara olahraga hanya 2 hari. Sampai hari ini, 45 hari. Dalam 45 hari ini, Baskara berubah dari seorang direktur utama menjadi seorang narapidana. Rania dari seorang sekretaris menjadi seorang penipu. Ibu Retno dari seorang mertua yang angkuh menjadi seorang ibu tua yang memohon kesana kemari untuk putranya. Aku sama sekali tidak merasa ini terlalu cepat. Karena untuk sampai pada titik ini, aku membutuhkan waktu 5 tahun penuh. Ruang kunjungan di rutan tidak besar, dipisahkan oleh dinding kaca tebal di tengahnya. Saat aku masuk, Baskara sudah duduk di seberang. Dia mengenakan seragam tahanan berwarna abu-abu, rambutnya dipotong pendek, memperlihatkan kulit kepalanya yang pucat. Dia lebih kurus dari saat di bandara, dagunya menjadi runcing, tulang pipinya menonjol, rongga matanya dalam, bibirnya kering dan pecah-pecah. Di wajahnya masih ada beberapa bekas cakaran yang sudah mengering, peninggalan dari Rania di bandara. Dia melihatku dari balik kaca, matanya yang keruh bersinar sejenak. Seluruh tubuhnya menerjang ke kaca, menempelkan satu telapak tangannya di sana. Sinta, kau datang. Kau akhirnya datang. Aku duduk di sisi kaca ini, meletakkan tas di pangkuanku, dan menatapnya. Dinding kaca sangat tebal, tapi aku bisa melihat dengan jelas urat merah di matanya, bisa melihat kelelahan dan penderitaan di wajahnya. Baskara yang dulu gagah berjas, dan penuh semangat sudah benar-benar lenyap. Kau mau menemuiku? Aku mengangkat telepon interkom, suaraku datar. Ada apa? Katakan saja. Baskara juga mengangkat telepon, bibirnya bergetar. Sinta, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau bicara dengan pengacara, minta mereka melepaskanku? Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak tahan 1 hari pun. Kumohon. Aku menatapnya, tidak menjawab. Dia terus berbicara sendiri. Sinta, aku selingkuh, itu salahku, aku seperti binatang. Tapi uang itu, tidak semuanya untuk Rania. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak, ingin kau dan anak kita hidup lebih baik. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Sungguh, aku tersenyum tipis. Baskara, sampai sekarang kau masih mencari alasan untuk dirimu sendiri. Kau bilang mentransfer dana perusahaan agar aku dan anak kita hidup lebih baik. Lalu lemari penuh tas bermerek milik Rania itu siapa yang beli? Apartemen di tepi sungai itu siapa yang bayar uang mukanya? Saat kau mentransfer uang untuk Agus, apa kau memikirkanku? Baskara terdiam oleh pertanyaanku, mulutnya terbuka, tidak bisa mengucapkan kalimat yang utuh. Aku. Waktu itu aku hilaf. Kau hilaf selama 5 tahun, potongku. 5 tahun kau tidak peduli pada anakmu, dingin dan sinis padaku, tapi memenuhi semua permintaan Rania. Baskara, kau sampai pada titik ini karena kau sendiri yang menempuh jalannya, langkah demi langkah. Kau tidak punya hak meminta maaf dariku. Baskara menangis, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Sinta, aku tahu aku tidak punya hak, tapi kumohon,
atas nama kita pernah menjadi suami istri. Demi Bima, tolonglah aku. Aku masih ingin melihat Bima tumbuh dewasa. Aku tidak bisa dipenjara 10 tahun. 10 tahun, saat aku keluar Bima sudah kuliah, dia tidak akan mengenaliku lagi. Dia memang sudah tidak terlalu mengenalimu, suaraku menjadi dingin. Bima tumbuh sampai umur 8 tahun ini, kau menggendongnya bisa dihitung dengan jari. Apa kau pernah menemaninya mengerjakan PR sekali saja? Apa kau pernah datang ke pertemuan orang tuanya sekali saja? Kau bahkan tidak ingat dia alergi kacang. Baskara, apa kau pantas menyebut nama Bima? Baskara menunduk, bahunya bergetar hebat, suara tangisnya tertahan dan serak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menarik napas dalam-dalam, memindahkan telepon interkom ke tangan yang lain. Baskara, aku datang hari ini bukan untuk mendengar tangisanmu. Ada beberapa hal yang ingin kujelaskan padamu, dengarkan baik-baik. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan wajah penuh air mata. Pertama, likuidasi aset Wijaya Group sudah selesai. Uang yang kau transfer berhasil ditarik kembali sebagian. Sisanya akan terus kukejar melalui jalur hukum. Semua aset atas namamu, termasuk properti, mobil, saham, reksadana, sudah dibekukan oleh pengadilan. Sebagai istri yang sah dan pemegang saham perusahaan, aku sudah mengajukan pembagian harta. Setelah putusan keluar, semua itu akan menjadi milikku dan Bima. Baskara terisak dan mengangguk. Untukmu. Semua untukmu. Kedua, kasusmu sudah selesai diselidiki oleh kepolisian dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pengacara memberitahuku, dengan jumlah uang yang kau gelapkan, hukumannya minimal 10 tahun. Aku sudah mencarikan pengacara untukmu, minta dia berjuang semaksimal mungkin. Aku berhenti sejenak. Ini adalah hal terakhir yang kulakukan untukmu. Baskara mengangkat kepala menatapku, secercah harapan samar melintas di matanya. Sinta, kau masih tidak tega, kan? Kau masih punya perasaan padaku. Salah, kataku tanpa ekspresi. Aku melakukannya demi Bima. Masa depannya tidak boleh dibebani oleh seorang ayah yang divonis hukuman maksimal oleh pengadilan. Aku mencarikan pengacara agar kau menjalani hukumanmu dengan jelas, bukan agar kau punya fantasi yang tidak realistis. Cahaya di mata Baskara kembali meredup. Ketiga, aku menatapnya, mengucapkan kata demi kata. Putusan cerai sudah keluar. Kau pergi tanpa membawa apa-apa. Mulai sekarang, kau bukan lagi suami Sinta Lestari, bukan lagi pemegang saham Wijaya Group. Antara kau dan aku, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Baskara seperti kehilangan tulang terakhirnya, merosot di kursi. Telepon interkom terlepas dari tangannya, jatuh ke meja dengan suara tumpul. Aku berdiri, meletakkan kembali telepon interkom. Baskara di seberang kaca tiba-tiba menjadi emosional. Dia melompat dari kursinya, memukul-mukul kaca, mulutnya membuka dan menutup. Samar-samar aku mendengar dia berteriak, Sinta. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak selingkuh. Tidak seharusnya menyakitimu dan anak kita. Maafkan aku sekali ini saja. Kembalilah, kembalilah. Aku menatap wajahnya yang terdistorsi, menatapnya dari marah menjadi hancur, dari hancur menjadi memohon, dan akhirnya menangis meraung-raung, sampai dua petugas datang memegangi lengannya dan menyeretnya pergi. Aku berdiri di depan kaca, dengan lembut berkata, Selamat tinggal, Baskara. Berbalik, aku membuka pintu dan berjalan keluar. Sinar matahari di luar rutan lebih cerah dari saat aku datang. Angin masih dingin, tapi tidak lagi terasa menusuk saat menerpa tubuh. Aku berdiri di depan gerbang utama, menatap langit. Beberapa awan mengapung, seperti gumpalan kapas yang dihamburkan. Pak Tirtayasa mendekat. Bu Sinta, semua sudah beres. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal sidang dari pengadilan. Terima kasih, aku mengangguk. Bagaimana dengan Wijaya Group? Tim manajemen senior sudah stabil. Dewan Direksi pagi tadi baru saja menyetujui resolusi untuk memilih Anda sebagai Direktur Utama dan CEO yang baru. Dokumennya sudah dikirim ke kantor, menunggu tanda tangan Anda. Kita ke kantor sekarang. Aku membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Mobil dinyalakan, melaju keluar dari gerbang rutan. Di kaca spion, gerbang besi abu-abu itu semakin jauh, semakin kecil, dan akhirnya menghilang di ujung jalan. Saat tiba di bawah gedung kantor, aku langsung melihat Ibu Retno duduk di sofa lobi. Dia tidak lagi memiliki aura angkuh seperti saat dia datang ke apartemenku. Hanya dalam sebulan lebih, dia menua drastis. Setengah rambutnya sudah memutih, kerutan di wajahnya semakin dalam. Dia mengenakan kardigan abu-abu yang sudah usang, tangannya memegang tongkat yang sama,
tapi tanpa kesombongan seperti dulu. Dia melihatku, berdiri, bibirnya bergerak-gerak, tangannya menggosok-gosok dengan cemas. "Sinta," panggilnya. Suaranya serak. Aku berhenti, menatapnya. "Ada apa?" Ibu Retno berjalan ke arahku, tiba-tiba berlutut. "Sinta, kumohon, lepaskan Baskara. Aku berlutut padamu. Bagaimanapun juga dia suamimu, ayah kandung Bima. Berapapun uang yang kau mau, aku berikan. Jual rumah, jual tanah, aku lakukan semua. Asal jangan biarkan dia di penjara." Dia baru 36 tahun. Semua orang di lobi menoleh. Beberapa karyawati di resepsionis saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tenang. "Ibu Retno, bangun dan bicaralah." "Aku tidak akan bangun. Kalau kau tidak setuju, aku akan berlutut di sini sampai mati." Ibu Retno menangis histeris, matanya merah. "Aku tahu dulu aku tidak adil padamu. Aku membela Baskara. Aku membiarkannya. Tapi kau juga punya anak. Coba bayangkan kalau Bima nanti berbuat salah, apa kau tidak ingin memberinya kesempatan?" Aku menatapnya, menggelengkan kepala. "Ibu Retno, ibu salah paham satu hal. Baskara bukan berbuat salah, dia melakukan kejahatan. Setiap rupiah yang dia gelapkan adalah uang perusahaan. Setiap pajak yang dia hindari adalah hak negara. Ibu memintaku melepaskannya, lalu siapa yang akan melepaskan para pemegang saham yang dirugikan? Siapa yang akan melepaskan para mitra bisnis yang pembayarannya ditunggak?" Ibu Retno membuka mulut, tidak bisa berkata apa-apa. Aku maju selangkah, menatap matanya. "Dulu ibu bilang padaku, wanita setelah menikah tugasnya melayani suami dan merawat mertua. Ibu bilang aku melahirkan seorang putra itu adalah kewajibanku. Ibu juga bilang Baskara punya wanita lain di luar itu karena aku sendiri tidak becus menjaga suami." Suaraku tidak keras, tapi setiap kata terdengar jelas. Kata-kata ini, apa ibu masih ingat? Air mata Ibu Retno mengalir deras, bibirnya bergetar. Waktu itu aku bodoh. Ibu memang bodoh, aku mengangguk, tapi kebodohan tidak bisa dijadikan alasan. Hari ini ibu datang berlutut padaku, hanya karena kasihan pada anak ibu yang akan dipenjara. Kalau hari ini, Baskara yang mengusirku dari rumah, apa ibu akan datang memohon padaku? Tidak akan. Ibu akan menyalakan kembang api untuk merayakannya. Tubuh Ibu Retno membeku. Dia jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku melewatinya, berjalan menuju lift. Beberapa langkah kemudian, aku berhenti, menoleh ke karyawati di resepsionis. "Bantu dia ke area istirahat, beri segelas air hangat. Jangan biarkan dia berlutut di depan pintu, tidak enak dilihat." Selesai bicara, aku masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai teratas. Kantor direktur utama ada di lantai 19. Membuka pintu, ruangan itu sudah dibersihkan dan tampak baru. Barang-barang Baskara sudah disingkirkan. Di atas meja hanya ada beberapa dokumen dan sebuah lampu meja. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai. Sinar matahari masuk, memenuhi seluruh ruangan. Aku duduk di kursi, membolak-balik resolusi dewan direksi yang baru saja dikirim. Nama Sinta Lestari tercetak jelas di sana. Ponselku bergetar. Panggilan dari Bima. "Ibu," teriaknya gembira. "Hari ini sekolah membagikan buku karanganku. Coba tebak aku menulis tentang apa?" "Tentang apa, ya?" tanyaku sambil tersenyum. "Aku menulis tentang ibuku. Bu guru bilang tulisanku bagus sekali, bahkan dibacakan di depan seluruh kelas." Suara Bima penuh kebanggaan. "Ibu, aku menulis bahwa ibuku adalah orang paling hebat di seluruh dunia. Dia bisa melakukan apa saja, dan tidak takut apapun." Hidungku terasa perih, air mata hampir jatuh. "Sayang, ibu tidak sehebat itu," kataku lembut. "Ibu hanya sangat, sangat mencintaimu." "Aku juga cinta ibu," kata Bima dengan suara imutnya. "Ibu, nanti malam kita makan apa? Kau mau makan apa?" "Iga babi kecap buatan ibu." "Baik. Nanti ibu beli bahannya setelah pulang kerja." Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi, memejamkan mata. Langit di luar sudah benar-benar cerah. Sinar matahari menembus kaca, menyinari meja kerja, terasa hangat. Aku membuka mata, melihat sebuah bingkai foto kecil di sudut meja. Foto saat Bima baru lahir, aku menggendongnya. Saat itu, aku lelah tapi bahagia. Saat itu, Bima masih sangat kecil, matanya terpejam, wajahnya berkerut. Aku teringat setiap malam selama 5 tahun ini.
Malam-malam saat Baskara tidak pulang, aku menggendong Bima yang demam tinggi, berjalan bolak-balik di koridor rumah sakit. Malam-malam saat Baskara berbohong sedang perjalanan dinas, aku sendirian menatap lokasi GPS di ponselku. Malam-malam saat Baskara bermesraan dengan Rania, aku duduk di ruang kerja, mencatat kejahatannya, goresan demi goresan. Aku menunggu sampai hari ini, bukan untuk melihat Baskara menangis, bukan untuk membuat Ibu Retno berlutut memohon padaku. Aku melakukannya agar Bima bisa hidup dengan kepala tegak. Agar semua orang yang telah menindas kami berdua mendapatkan ganjaran yang setimpal. Agar diriku sendiri bisa menemukan kembali Sinta Lestari yang dulu penuh semangat. Aku membuka ponsel, mencari sebuah foto lama dari 5 tahun lalu. Di foto itu, Bima baru belajar berjalan. Baskara berjongkok di depannya, bertepuk tangan sambil tertawa. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum seolah memiliki seluruh dunia. Aku menatap foto itu lama sekali, lalu menekan tombol hapus. Aku keluar dari galeri, membuka kalender. Hari ini adalah hari karya wisata sekolah Bima. Bulan depan, proyek baru Wijaya Group akan dimulai. Tahun depan, setelah semua urusan selesai, aku berencana membawa Bima ke Bali. Kami belum pernah bepergian jauh bersama. Aku mengambil pulpen, menandatangani dokumen pertama sebagai direktur utama yang baru. Sinta Lestari. Goresan yang mantap. Di luar jendela, daun-daun ginkgo masih berjatuhan, keemasan. Aku berdiri di depan jendela lantai 19, memandang kota ini. Arus lalu lintas seperti pembuluh darah, gedung-gedung seperti hutan beton. Sinar matahari cerah, segalanya tampak jelas. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti kami lagi. Malam harinya, setelah pulang ke rumah, aku memasak iga babi kecap kesukaan Bima. Di meja makan, dia bertanya padaku, "Ibu, apa semua orang jahat sudah ditangkap?" Aku memberinya sepotong iga, tersenyum dan berkata, "Sudah ditangkap semua." "Lalu, apa ibu akan bahagia nanti?" Dia memiringkan kepalanya menatapku. Aku mengulurkan tangan mengelus rambutnya. "Ibu selalu bahagia, karena ada kamu." Bima tersenyum lebar, memperlihatkan 2 gigi taring kecilnya. Aku menatapnya, hatiku terasa lembut. "Putraku, hidupku. Mulai sekarang, kami akan saling bergantung, dan juga kuat secara mandiri." Selesai makan, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Bima berteriak dari ruang tamu, "Ibu." Di TV ada berita tentang perusahaan ayah. Aku mengeringkan tangan dan berjalan keluar. Di TV sedang menayangkan berita lokal. Baru-baru ini, mantan Direktur Utama Wijaya Group, Baskara Wijaya, telah disetujui penahanannya atas dugaan penggelapan jabatan, penggelapan dana, dan tindak pidana lainnya. Direktur Utama yang baru, Sinta Lestari, menyatakan akan bekerja sama penuh dengan pihak berwajib dan memulai reformasi tata kelola internal perusahaan. Sebelumnya, Baskara Wijaya dilaporkan memiliki hubungan tidak pantas dengan mantan karyawati perusahaan, Rania. Rania telah ditangani dalam kasus terpisah atas dugaan penipuan. Bima menoleh padaku, matanya berbinar. "Ibu, di berita ada nama ibu." Aku mematikan TV, berjongkok menatapnya. "Sayang, mulai sekarang ibu akan sangat sibuk. Kamu harus mengerjakan PR sendiri, membereskan tas sekolah sendiri." "Bisa?" Bima mengangguk dengan semangat. "Bisa." Aku tersenyum, memeluknya. Sosok kecil dalam pelukanku ini adalah satu-satunya perisai dan juga satu-satunya kelemahanku di dunia ini. Malam semakin larut. Setelah Bima tidur, aku duduk sendirian di balkon. Di depanku ada segelas susu hangat. Langit malam sangat bersih, bintang-bintang berkelip jarang-jarang. Aku menatap ke atas, tiba-tiba teringat saat Baskara mengejarku dulu. Juga di malam berbintang seperti ini. Dia berdiri di bawah asrama putri, memegang toa dan berteriak, "Sinta Lestari, aku suka padamu. Aku akan baik padamu seumur hidup." Waktu itu, aku benar-benar percaya. Kemudian aku sadar, seumur hidup itu terlalu lama. Cukup lama untuk membuat seseorang berubah total. Cukup lama sampai suami yang kau cintai berada di ranjang wanita lain sambil berkata padamu, "Aku sedang lembur." Aku mengangkat gelas susu dan meminumnya. Cairan hangat mengalir di tenggorokanku, menghangatkan seluruh hatiku. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Tirtayasa. "Bu Sinta, Wijaya Group akan mengadakan konferensi pers hari Senin depan. Ini draft pidatonya, mohon diperiksa." Aku membalas baik, meletakkan ponsel, dan kembali menatap bintang. Angin malam sangat sejuk dan tenang. Di rumah ini, selain aku, hanya ada seorang anak yang sedang tertidur lelap. Apa yang telah kami hilangkan sudah berlalu. Apa yang kami miliki sedang datang.
Keesokan paginya, aku mengantar Bima ke sekolah. Di depan gerbang, dia menoleh sambil membawa tasnya dan melambaikan tangan padaku. Ibu, hari ini ada pertemuan orang tua. Ibu akan datang, kan? Aku tersenyum dan mengangguk. Tentu saja datang. Dia tersenyum, berbalik dan berlari masuk ke sekolah. Punggung kecilnya perlahan mengecil di bawah sinar pagi, dan akhirnya menyatu dengan sekelompok anak-anak berseragam sekolah. Aku berdiri di depan gerbang, menatap ke arahnya menghilang, dengan lembut berkata, mulai hari ini, kita akan hidup dengan baik. Kemudian aku berbalik menuju tempat parkir. Sepatu hak tinggiku mengetuk jalanan batu dengan suara yang renyah, berpadu dengan suara bel sekolah di kejauhan, melayang terbawa angin.